Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abu Nawas memang terkenal dengan kecerdikannya dan leluconnya. Tidak hanya Raja Harun ar-Rasyid dan orang-orang di sekitarnya saja yang terkena imbasnya, bahkan sampai tukang penyihir pun yang ingin menjebak Abu Nawas juga terkena batunya. Pada suatu hari, Abu Nawas memiliki burung beo yang sangat lucu. Yang Mulia Harun ar-Rasyid ingin memilikinya. Hai, Abu Nawas, jika engkau memang berniat untuk menjualnya, jangan menawarkannya kepada orang lain. Tawarkan saja padaku. Berapapun harganya, saya akan membayarnya, ucap sang raja kepada Abu Nawas. Abu Nawas hanya berdiam saja, ia hanya mengangguk-anggukkan kepala. Dalam hati Abu Nawas memutuskan bahwa ia tidak ingin menjual burung yang tidak berharga ini kepada Yang Mulia. Keesokan paginya, Abu Nawas datang ke istana dengan membawa burung beo. Abu Nawas tidak mau menjualnya. Dia ingin memberikannya secara cuma-cuma kepada Baginda Raja. Namun di gerbang istana, dua penjaga menahannya. "Kamu siapa? Ada keperluan apa?" tanya kedua penjaga dengan wajah garang. Ternyata, kedua pengawal istana itu adalah orang-orang yang dipercaya oleh Menteri Abu Dahi yang selalu ingin mencelakai Abu Nawas. "Saya ingin memberikan burung ini kepada Baginda Raja karena beliau sangat menyukainya," kata Abu Nawas. "Biar kuserahkan pada Raja," kata salah satu penjaga. Abu Nawas pun menurut. Dalam situasi seperti ini, dia tidak mungkin melawan. Tapi suatu hari mereka pasti akan menemui perbuatannya. Oleh dua penjaga Menteri Abu Dahi, burung beo Abu Nawas ditukar dengan burung gereja. Setelah itu, diserahkan kepada Raja. Perdana Menteri Abu Dahi yang melihat kejadian itu hanya tersenyum dan memuji perilaku anak buahnya. "Kamu kaparat?" Giginya bergemeletuk menahan amarah. Baginda Raja merasa terhina dengan tindakan Abu Nawas. Burung beo yang dia harapkan malah burung gereja yang dikirim. Tanpa menunggu waktu lama, saat itu juga Baginda Raja datang ke rumah Abu Nawas. "Abu Nawas, jika kamu memang keberatan menjual burung beo, saya baik-baik saja. Tapi jangan mengirim burung gereja ke istana. Itu penghinaan bagi saya," menegurnya dengan mata memerah menahan amarahnya. Abu Nawas pun berusaha menenangkan amarahnya. "Wahai Yang Mulia, saya tidak bermaksud untuk menipu Baginda Yang Mulia. Saya bertemu dua penyihir yang merupakan penjaga gerbang istana. Mereka bisa menyihir burung gereja, dan saya yakin, besok, mereka bisa menyihir burung beo menjadi burung beo. Kalau tidak percaya, tunggu besok di istana, dia akan melihat sendiri betapa hebatnya kesaktian mereka," sembari mengatakan itu. Abu Nawas sambil mengelus burung beo yang bertengger di depan jendela rumahnya. Burung beo itulah yang akan dibuat untuk menjebak dua penjaga istana yang kejam. Pagi-pagi sekali, Abu Nawas sudah sampai di istana. Dia membawa burung beo di tangannya. Di depan gerbang lagi Abu Nawas dicegat oleh penjaga. "Apalagi yang kamu butuhkan di sini?" Kedua penjaga itu kembali memarahi Abu Nawas. "Sudah kubilang, kau tidak akan bisa bertemu dengannya." "Maaf, saya salah kemarin. Saya sebenarnya ingin memberikan burung beo ini kepada Anda. Tapi aku salah mengambilnya." Raja pasti marah ketika menerima burung beo itu. Semua orang tahu, Raja sangat membenci burung beo. Raja pernah tersesat di hutan karena burung beo sialan itu. "Maafkan aku telah membuatmu marah," bujuk Abu Nawas seolah-olah kisah itu benar-benar terjadi. "Letakkan saja di sana. Biarkan aku menyerahkannya padanya nanti," perintah penjaga istana. Dipengaruhi oleh bujukan Abu Nawas, kedua penyihir Abu Dahi menukar burung beo dengan burung beo. Setelah itu mereka menyerahkannya kepada Raja. Keduanya bersukacita karena sebentar lagi Abu Nawas pasti akan menerima hukuman yang setimpal dari Yang Mulia. Ketika menerima burung beo dari kedua penjaga istana, Raja terkejut. Ternyata apa yang dikatakan Abu Nawas itu benar. Kedua penjaga ini bisa menggunakan magic alias barang pemerasan yang bukan haknya. "Ini nurinya, mana burung beo?" Cemoohannya langsung membuat wajah kedua penjaga itu pucat. Sebelum kedua penjaga itu bisa menjawab, Raja segera memerintahkan perintah yang tak terduga. "Karena pekerjaan kalian sangat bagus, saya memberi kalian berdua hadiah cambuk masing-masing 100 kali. Perdana Menteri Abu Dahi, yang menyaksikan kejadian itu, kini hanya bisa sejuk lesu. Suatu hari Abu Nawas memiliki seekor keledai yang jalannya sangat lambat. Bahkan jika berjalan dengan jarak 1 kilometer saja bisa membutuhkan waktu 2 hingga 3 jam lamanya. Saat itu hari Kamis, Abu Nawas ingat bahwa besok adalah hari Jumat dan pada siang harinya harus melaksanakan sholat Jumat di masjid. Oleh karena itu, ia berangkat sejak hari Kamis, berharap bisa sampai Jumatan tepat waktu. Ketika di tengah-tengah perjalanan, Abu Nawas bertemu temannya.
Ia langsung berhenti sejenak untuk menyapa temannya itu yang ditemui dalam perjalanan menuju masjid untuk melaksanakan sholat Jumat. Temannya heran, mengapa Abu Nawas berangkat sholat Jumat di hari Kamis? Ia beranggapan Abu Nawas mungkin lupa kalau ini masih hari Kamis. "Apa kau lupa kalau sekarang ini hari Kamis?" kata teman Abu Nawas. "Iya betul, hari ini Kamis," jawab Abu Nawas. Kemudian temannya itu masih tidak percaya jika Abu Nawas berangkat salat Jumat dalam waktu yang masih panjang. Temannya tersebut berpikiran Abu Nawas bisa berangkat esok harinya. Lalu akhirnya Abu Nawas menjelaskan dirinya sengaja berangkat sholat Jumat dari hari Kamis karena menggunakan keledai sebagai alat transportasinya. Hewan tersebut jalannya sangatlah lambat. "Ini keledai yang lambat sekali. Saya sangat bersyukur sekali kalau bisa tiba besok untuk sholat Jumat," terang Abu Nawas. Dari kisah tokoh sufi ini bisa diambil pelajaran, bahwa Abu Nawas tetap ingin datang salat tepat waktu, walaupun harus berangkat 1 hari sebelumnya dengan menggunakan keledai miliknya yang jalannya sangat lambat. Kisah si cerdas Abu Nawas memang tak ada habisnya, berbagai tingkah lakunya yang kocak namun syarat ilmu selalu dinantikan dan menarik untuk disimak. Kali ini, dikisahkan Abu Nawas ingin menjadi pedagang garam, musim kemarau yang berkepanjangan membuat Abu Nawas bingung untuk bercocok tanam. Sebelumnya ia sudah berusaha menanam kentang, tapi karena tidak adanya hujan, maka panen kentang yang diperoleh sangat mengecewakan. Tak ingin mengalami kerugian untuk kedua kalinya, hingga akhirnya, ia mencoba berusaha menjual garam. Keinginannya itu ia sampaikan kepada istrinya. "Wahai istriku, aku ingin jualan garam. Bagaimana pendapatmu?" kata Abu Nawas. "Berdagang garam itu yang bagus, tapi apa kamu sudah tahu di mana belanja garam yang murah?" tanya istrinya. "Ngapain harus beli? Saya akan mencarinya di laut. Tuhan sudah memberikan secara cuma-cuma dan tugas kita adalah berusaha," ujar Abu Nawas. Esok paginya, Abu Nawas bersiap-siap untuk pergi ke laut. Setelah menempuh perjalanan agak lama, sampailah ia di tepian pantai. Kemudian Abu Nawas berhasil membuat garam selama seminggu lamanya. Air laut dikumpulkan menjadi beberapa tempat. Hari ke-7 Abu Nawas membawa pulang garam-garam tersebut, namun saat perjalanan pulang, ia melewati sungai dan akhirnya berhenti untuk beristirahat. Abu Nawas meletakkan sekarung garam pada tumbuhan kayu, ia segera mandi lalu memakan buah-buahan di hutan. Abu Nawas pun merasa sangat kenyang, lalu akhirnya rasa kantuk pun mulai menghampirinya. "Bila aku tertidur, nanti garamku bisa dicuri orang. Lebih baik garam ini aku sembunyikan saja dulu," pikir Abu Nawas. Seketika itu, Abu Nawas langsung melihat ke bagian bawah sungai, ia langsung mengambil sekarung garam dan meletakkannya di sungai. Sesudah selesai, ia kemudian berjalan ke sebuah pohon rindang, untuk tidur. Beberapa saat kemudian, Abu Nawas pun terbangun lalu bergegas mengambil sekarung garam miliknya. "Aku harus cepat pulang, pasti istriku sudah lama menungguku," ucap Abu Nawas. Setibanya di rumah, Abu Nawas terdengar berteriak memanggil sang istri. "Istriku, istriku, ini aku sudah pulang membawa garam," kata Abu Nawas. Lalu Abu Nawas meletakkan karung garamnya di sebuah alas yang sudah dipersiapkan. "Mana garamnya?" tanya sang istri. Di mana ya tadi aku letakkan?" "Di dalam karung." "Wah, ternyata benar garamku dicuri orang sewaktu aku tidur tadi, padahal aku sudah sembunyikan di tempat yang aman," tutur Abu Nawas. "Memangnya engkau sembunyikan di mana karungnya?" tanya sang istri kembali. "Aku sembunyikan di dalam sungai," jawab Abu Nawas. Sang istri hanya bisa menggeleng-gelengkan kepalanya mendengar perkataan suaminya itu. Suatu sore Abu Nawas duduk santai bersama Baginda Raja Harun ar-Rasyid di sudut istana. Dari kejauhan sejumlah menteri menyaksikan mereka dengan wajah iri. "Apa hebatnya Abu Nawas bisa duduk santai dengan Baginda Raja?" celetuk salah seorang menteri kepada rekannya. Sementara Baginda Raja dan Abu Nawas asyik-asyik saja mengobrol diselingi tawa. "Abu, kenapa pejabat istana tidak suka dengan kamu?" tanya Baginda di sela-sela menyeruput kopi. Abu Nawas hanya tersenyum. "Mungkin mereka belum kenal dengan baik siapa hamba," jawab Abu Nawas coba merendah. "Belum kenal bagaimana? Mereka mengenal sedikit dan itu mungkin yang buruk-buruk saja," ujar Abu Nawas juga sembari menyeruput kopinya. Baginda tidak bisa mengerti dalih Abu Nawas. Sebab tentang siapa Abu Nawas sudah dijelaskan kepada para pejabat istana. Daftar riwayat hidup Abu Nawas pun mudah diketahui pejabat. "Ingin kenal seperti apa lagi?" tanya Baginda. "Saya dengar Baginda mendatangkan gajah dari negeri lain," tanya Abu Nawas seakan mengalihkan pembicaraan. "Hei Abu, kamu jangan mengalihkan pembicaraan," sergah Baginda Raja. "Tidak yang mulia, hamba tidak mengalihkan apa-apa," jawab Abu Nawas buru-buru. "Ini ada kaitannya dengan pertanyaan Baginda Raja," jelasnya. "Apa maksudmu? Apakah semua pejabat istana sudah pernah melihat seperti apa itu gajah?" tanya Abu Nawas.
Baginda Raja berpikir sejenak. Saya rasa belum. Semua belum, jawab Baginda Raja. Bisakah Baginda Raja memanggil beberapa orang yang belum pernah melihat gajah seumur hidupnya? Baginda Raja pun memanggil 4 orang pejabat istana, termasuk seorang menteri. Apa kalian pernah melihat gajah? Tanya Baginda. Belum, Baginda Raja, jawab mereka serentak. Baginda Raja lalu memandang Abu Nawas. Boleh mereka melihat gajah itu Baginda? Tanya Abu Nawas. Baginda Raja mengangguk setuju. Para pejabat itu bersama Abu Nawas berjalan menuju kandang gajah dipandu seorang petugas. Gajah tersebut berada di dalam kandang tidak jauh dari istana. Begitu mereka tiba di kandang gajah, Abu Nawas memadamkan lampu sehingga menjadi gelap gulita. Mereka tidak bisa melihat apapun. Seorang pejabat menyentuh belalainya, sehingga ia mengira bahwa makhluk ini pasti seperti sebatang pipa. Pejabat kedua menyentuh telinganya dan menyimpulkan bahwa ia adalah kipas. Selanjutnya pejabat ketiga memegang kakinya sehingga ia berkesimpulan bahwa gajah itu adalah binatang seperti pilar. Akhirnya pejabat keempat menyentuh punggungnya sehingga ia yakin gajah adalah semacam singgasana. Selanjutnya Abu Nawas mengajak para pejabat itu kembali menghadap Baginda Raja. Coba jelaskan seperti apa gajah itu kepada Baginda, pinta Abu Nawas. Tidak seorang pun bisa menggambarkan gajah dengan sempurna. Lantaran hanya menyentuh sebagian makhluk itu, maka setiap orang hanya mengacu pada apa yang telah diketahuinya. Begitulah, Baginda Raja, ujar Abu Nawas tersenyum. Mereka tidak mengenal gajah dengan benar karena mereka dalam kegelapan dan terburu-buru mengambil kesimpulan. Baginda Raja mengangguk-angguk. Ternyata memang butuh waktu dan pikiran yang bening, tanpa sikap iri, untuk mengenal dirimu, ujar Baginda puas. Acara ngopi sore pun berakhir dengan kepuasan di wajah Baginda Raja. Abu Nawas benar-benar pintar, ucap Baginda penuh kekaguman, dan Abu Nawas pun pulang meninggalkan istana. Salah satu jenderal perang yang disegani di zaman Khalifah Harun al-Rashid adalah Idam Alimuddin al-Tibrisi. Dia terkenal sebagai ahli siasat perang, jago negosiasi, kaya raya, tapi sayangnya istri dan semua anaknya tewas terbunuh. Alimuddin pensiun sebagai tentara karena menderita lumpuh akibat memimpin pertempuran melawan tentara Bizantium. Namun naluri perangnya tak mati-mati. Karena itu, di tengah kelumpuhan dan kesendiriannya di hari tua, Alimuddin sering menantang-nantang orang adu kekuatan bukan kekuatan fisik, tapi kekuatan pikiran. Tampaknya dia ingin tetap dikenang sebagai tokoh paling cerdik dan pintar di Baghdad. Untuk itu dia tak segan-segan menjanjikan banyak hadiah kepada orang yang diundang ke rumahnya, asalkan orang itu mampu menjawab 3 teka-teki yang dia ajukan. Sampai hari ini, sudah 100 orang dia tantang, tak satu pun mampu menjawab teka-tekinya dengan tuntas. Cara Alimuddin bertanya memang unik. Jika orang mampu menjawab pertanyaan pertama, Alimuddin menjanjikan 10.000 dirham emas. Alimuddin menjanjikan 40.000 dirham tambahan jika dia mampu menjawab pertanyaan kedua. Untuk pertanyaan ketiga dia menjanjikan 50.000 dirham emas. Jadi total semuanya 100.000 dirham emas, jumlah yang cukup untuk seorang lelaki kawin lagi. Hanya saja, ini keunikan permainan Alimuddin, jika orang itu sudah bisa menjawab pertanyaan pertama lalu gagal menjawab pertanyaan kedua, hadiah pertama hangus. Jika dia bisa menjawab pertanyaan pertama dan kedua tapi gagal menjawab pertanyaan ketiga, semua hadiah gugur. Inilah yang membuat semua orang sakit hati saat gagal menjawab teka-teki Jenderal Alimuddin, seolah-olah mereka benar-benar telah kehilangan 10.000 dirham emas atau 50.000 dirham emas, padahal mereka belum mengeluarkan 1 dirham pun dalam permainan itu. Aku marah sama Jenderal lumpuh itu, 2 pertanyaan sudah aku jawab, tinggal pertanyaan ketiga aku salah. Hilanglah duit aku 50.000 dirham. Dia tanya apa nama malaikat yang menyiksa manusia di neraka, aku jawab malaikat Malik. Tapi salah, kata Sulaiman, guru di sebuah madrasah di Hanakin, kepada kawannya. Kawannya kaget. Loh, bukankah jawaban kamu benar? Ah, kamu juga salah, aku kira kamu pintar. Malik itu cuma jaga neraka, malaikat yang menyiksa orang di neraka namanya Zabaniyah, kata Sulaiman dengan nada sewot, menduga kawannya pintar. Karena gagal memenuhi tantangan Alimuddin, orang-orang kalah itu kemudian mengusulkan nama Abu Nawas. Jenderal Alimuddin senang, dia merasa tertantang. Esoknya Abu Nawas dipanggil ke rumah Alimuddin dan dijamu makanan enak. Sang jenderal tahu reputasi pujangga Baghdad itu, makanya dia tak main-main. Usai mereka makan siang, Jenderal Alimuddin mengutarakan maksudnya dan Abu Nawas menyanggupi. Aku naikkan hadiahku jadi 200.000 dirham khusus buat kamu. Tapi dengan syarat jika kamu tak dapat menjawab 3 pertanyaanku, kamu harus berpidato di depan umum mengakui bahwa akulah pujangga paling pintar di Baghdad. Esoknya,
Ketika Abu Nawas datang ke rumah Alimuddin, sang jenderal menutup mata Abu Nawas lalu minta digendong. Dengan mata tertutup dan menggendong jenderal lumpuh, Abu Nawas berjalan menuruti perintah Alimuddin. Demi 200.000 dirham emas dan reputasinya sebagai pujangga cerdik, Abu Nawas menuruti saja tantangan gila itu. Setelah Abu Nawas berjalan 5 km, Alimuddin menyuruh Abu Nawas berhenti lalu bertanya, "Abu Nawas, tahukah kamu pemandangan apa di depan kita? Jika kamu tahu, hadiah 20.000 dirham emas silahkan ambil." Ini gila, pikir Abu Nawas. Mana dia tahu pemandangan di depannya? Bukankah matanya tertutup? Tapi dengan yakin dia menjawab pendek, "Di depan kita ada peternakan unta, Tuan Jenderal." Sang jenderal kaget. Bagaimana mungkin Abu Nawas bisa menjawab dengan benar? Di depan mereka memang ada peternakan unta, tapi itu milik sang jenderal sendiri, tidak semua orang diizinkan masuk. Mereka lalu melanjutkan perjalanan lagi, sang jenderal tetap digendong. 1 jam kemudian, Alimuddin kembali meminta Abu Nawas berhenti lalu bertanya lagi. "Abu Nawas, jika kamu bisa menjelaskan pemandangan di depan kita, 80.000 dirham emas silahkan ambil. Total jadi 100.000 dirham. Abu Nawas diam sejenak. Tapi, lagi-lagi dengan nada meyakinkan dia menjawab, "Tuan Jenderal, di depan kita ada sungai kecil. Di kiri kanan sungai itu banyak pohon tin dan pohon zaitun. Juga ada beberapa pohon kurma. Ini kebun yang sangat indah." Sang jenderal lagi-lagi kaget. Bagaimana mungkin Abu Nawas bisa menjawab dengan benar? Dia pasti tukang sihir, pikirnya. Di depan mereka memang ada perkebunan, tapi itu milik Khalifah Harun ar-Rasyid. Hanya para jenderal dan tamu kerajaan yang bisa masuk ke sana. Jikapun Abu Nawas pernah datang ke sana, dia pasti tak bisa menduga karena perjalanan ke kebun ini berliku-liku dan menyesatkan seseorang yang matanya tertutup. Alimuddin mulai khawatir 200.000 dirham emas miliknya bakal raib dan Abu Nawas makin terkenal. Akhirnya dia memerintahkan Abu Nawas berjalan lagi. Setelah Abu Nawas berjalan 4 jam, melewati padang pasir yang sunyi dan terik. Sekali lagi Alimuddin memerintahkan berhenti. Dia memerintahkan Abu Nawas tak bersuara dan maju beberapa langkah pelan-pelan. Setelah agak lama berdiri dan Jenderal Alimuddin lama tak bersuara, akhirnya dengan berbisik sang jenderal bertanya sambil menjanjikan tambahan 100.000 dirham emas jika jawaban Abu Nawas benar. "Silahkan jawab, ada apa di depan kita?" Abu Nawas tak langsung menjawab. Ia berkonsentrasi penuh, kemudian pelan-pelan dia menjawab, "Tuan Jenderal, di depan kita ada oase di tengah padang pasir. Di situ ada beberapa perempuan, semuanya sedang mandi. Ada juga yang tampak bercanda dan menari-nari." Dar, Jenderal Alimuddin seperti disambar petir. Abu Nawas lagi-lagi benar. Ini gila, pikir sang jenderal. Akhirnya, setelah Abu Nawas juga menikmati pemandangan indah di depannya, kedua lelaki ini kembali ke Baghdad. Sesuai janji, esoknya Alimuddin mengumpulkan banyak orang di depan istana Khalifah untuk menyerahkan 200.000 dirham emas kepada Abu Nawas. Sebelum menyerahkan hadiah disaksikan Khalifah Harun, Alimuddin berpidato di depan publik menceritakan pengalaman mereka berdua. Terakhir dia bertanya, "Abu Nawas, bagaimana kamu bisa benar menjawab pertanyaan pertama?" "Tuan Jenderal, itu pertanyaan gampang. Waktu Tuan minta saya berhenti berjalan dan bertanya pada saya, kaki saya ketika itu persis menginjak taik unta, makanya saya tahu, itu pasti peternakan unta." Khalifah Harun tersenyum, sang jenderal menggelengkan kepala. "Bagaimana kamu bisa menjawab pertanyaan kedua?" "Itu juga mudah. Mata saya tertutup, tapi telinga saya mendengar suara air mengalir dan burung-burung berkicau. Burung hanya makan biji-bijian, terutama buah tin dan zaitun. Pohon tin hanya tumbuh di pinggir sungai. Makanya saya tahu, itu pasti perkebunan tin dan zaitun milik Khalifah Harun." Khalifah Harun lagi-lagi tersenyum, sang jenderal terperangah. "Sekarang, bagaimana kamu bisa benar menjawab pertanyaan ketiga?" Abu Nawas terdiam sejenak, lalu jawabnya singkat, "Itu lebih mudah. Saat itu tiba-tiba saja saya merasa seperti ada ular bergerak-gerak di punggung saya." "Endut-endutan," kata Abu Nawas menahan senyum. Kali ini Khalifah terbahak-bahak tak bisa menahan tawanya. "Wahai Abu Nawas, aku ingin supaya engkau menghadirkan seekor harimau berjenggot ke hadapanku, jika engkau gagal maka hukuman mati menantimu," seru Raja Harun ar-Rasyid kepada Abu Nawas. Ucapan singkat, namun berat terdengar oleh Abu Nawas. Raja ingin membalas perlakuan Abu Nawas yang telah dianggap mempermainkannya tempo hari. "Baiklah, tuanku," jawab Abu Nawas secara tegas. "Perintah paduka akan segera hamba laksanakan, tapi untuk yang satu ini saya mohon tenggat waktu 8 hari. "Baiklah, aku memberimu waktu," jawab Raja. Abu Nawas pulang ke rumah. "Kali ini aku harus sangat berhati-hati.
gumamnya dalam hati. Tiba di rumahnya, ia memanggil 4 orang tukang kayu dan disuruhnya untuk membuat kandang harimau. Dalam waktu 3 hari saja, kandang telah siap. Abu Nawas berpesan kepada istrinya untuk memberi jamuan kepada orang berjenggot yang akan berkunjung ke rumah. Jika engkau mendengar aku sedang mengetuk pintu nanti, suruh orang tersebut masuk ke dalam kandang itu, pesan Abu Nawas seraya menunjuk ke arah kandang harimau. Baik, suamiku, kata istrinya. Kemudian Abu Nawas bergegas pergi ke masjid sambil membawa sajadahnya. Hai Abu Nawas, tidak biasanya engkau sholat di sini? Imam dan penghulu masjid bertanya kepadanya. Sebetulnya aku hendak menceritakan masalah ini kepada orang lain, tapi menurut saya tiada yang lebih tepat selain kepada Tuan Penghulu, jawab Abu Nawas. Semalam saya ribut dengan istri saya, itu sebabnya sekarang saya tidak pulang ke rumah. Pucuk dicinta, ulam pun tiba, pikir penghulu dalam hati. Biarkan saja, Abu Nawas menginap di sini dan aku bisa pergi ke rumahnya untuk menemui istrinya, sudah begitu lama aku menaruh hati kepada wanita cantik itu. Abu Nawas, jika engkau berkenan, aku akan menyelesaikan perselisihanmu dengan istrimu, penghulu menawarkan bantuan. Silakan, jika kau sanggup, jawab Abu Nawas. Saya akan sangat berterima kasih atas kebaikan Anda. Penghulu segera pergi ke rumah Abu Nawas dengan hati berbunga-bunga. Penuh wajah berseri-seri, diketuklah pintu rumah Abu Nawas. Setelah pintu terbuka, ia pun segera mendekati istri Abu Nawas dan diajaknya untuk duduk bersanding. Duhai, Adinda, apa gunanya kau memiliki suami yang jahat dan miskin, dan lagi suamimu hidup tak karuan? Sebaiknya kamu jadi istriku saja, hidup bahagia dan tidak kekurangan apapun. Begitukah keinginan Tuan? Sahut istri Abu Nawas. Tidak begitu lama kemudian, terdengar suara pintu diketuk oleh seseorang. Suara ketukan itu membuat penghulu belingsatan. Hah, kemana aku harus bersembunyi? Tanya penghulu kepada istri Abu Nawas. Silahkan Tuan bersembunyi di dalam kandang itu, jawab istri Abu Nawas sambil menunjuk ke arah kandang yang terletak di kamar Abu Nawas. Tanpa bisa berpikir panjang lagi, penghulu pun masuk ke dalam kandang, kemudian ia menutupnya dari dalam. Istri Abu Nawas langsung membukakan pintu, sambil menengok ke arah kiri kanan, segera Abu Nawas masuk ke rumah. Hai istriku, apa yang ada di dalam kandang itu? Tanya Abu Nawas kepada istrinya. Oh, tidak ada apa-apa kok, sahut istrinya. Terus, putih-putih itu, selidik Abu Nawas, dan dilihatnya penghulu sedang gemetar karena ketakutan. Selang 8 hari, Abu Nawas memanggil 8 orang kuli untuk memikul kandang harimau itu ke istana. Di istana, orang-orang telah ramai dan heboh karena ingin menyaksikan harimau berjenggot. Seumur hidup mereka, jangankan melihat, mendengar harimau berjenggot saja baru kali ini. Sekarang beritanya, Abu Nawas mendapatkan seekor harimau tersebut. Mereka sangat kagum atas kehebatan Abu Nawas. Namun, setelah dilihat penghulu di dalam kandang, orang-orang pun tidak bisa berkata apa-apa selain mengiringi kandang hingga ke istana dengan arak-arakan yang panjang. Penghulu merasa malu bukan main, ibarat arang di wajah. Kemana hendak disembunyikan? Beberapa saat kemudian iring-iringan telah tiba di istana. Abu Nawas, bagaimana kabarmu? Tanya Baginda Raja. Apa engkau sudah berhasil menangkap harimau berjenggot? Berkat doa tuanku, alhamdulillah sudah berhasil, jawab Abu Nawas. Kandang beserta isinya dibawa ke hadapan raja. Ketika raja hendak melihat ke arah kandang harimau, si penghulu segera memalingkan wajahnya ke arah lain dengan wajah merah padam penuh rasa malu. Namun kemanapun ia menoleh, ke situ juga raja memelototkan matanya. Raja mendadak menggeleng-gelengkan kepalanya penuh takjub, karena menurut penglihatan beliau, seorang yang ada di dalam kandang itu adalah penghulu masjid. Abu Nawas segera menimpali, benar, tuanku. Yang tuan saksikan adalah harimau berjenggot. Namun, raja tidak segera tanggap, beliau berpikir sesaat, mengapa penghulu ini dikatakan sebagai harimau berjenggot. Kemudian raja bergoyang ke kiri dan kanan seperti orang yang sedang berdoa. Perlukah saya beritahukan, kenapa saya dapat menangkap seekor harimau berjenggot di rumah saya sendiri? Ucap Abu Nawas. Ya, jawab raja sambil menoleh ke arah kandang dengan mata yang berapi-api. Ya aku sudah paham, kini, bukan main murka sang raja kepada penghulu, karena ia yang seharusnya menegakkan hukum, justru melanggarnya dan berkhianat. Raja segera memerintahkan para pengawal untuk mengeluarkan penghulu dari kandang harimau. Raja memerintahkan untuk mencukur rambut penghulu dengan bentuk segi 4, lalu mengiringnya keliling pasar, agar diketahui oleh seluruh rakyat hukuman bagi orang yang telah berkhianat. Permaisuri Raja Harun al-Rasyid memiliki 2 orang putra. Al-Amin adalah nama putra pertama, sedangkan putra kedua diberi nama Al-Makmun. Al-Amin adalah putra yang sangat bodoh dan pemalas.
Sedangkan saudaranya, yaitu Al-Ma'mun ternyata seorang anak yang rajin dan pandai di berbagai cabang ilmu, terutama sastra. Baginda Raja sangat menyayangi Al-Ma'mun. Hal ini dikarenakan kecerdasan dan kepintaran yang dimiliki oleh putranya tersebut. Namun bagi Permaisuri, ini dianggap tidak adil. Menurut Permaisuri, tidak boleh berat sebelah, pilih kasih. Kedua anak harus mendapat kasih sayang yang sama. Dan lagi, keduanya merupakan putra raja dari ibu yang sama dan dari ayah yang sama, sekandung. Suamiku, mengapa engkau hanya menyayangi Al-Ma'mun saja? Tidak kepada Al-Amin juga? Tanya Zubaidah, permaisuri sang raja. Sebab ia tidak pandai bersyair dan tidak mahir dalam sastra, jawab sang raja. Dengarkan suamiku, jika mau, Al-Amin dapat lebih menguasai ilmu sastra daripada Al-Ma'mun. Sesungguhnya ia lebih cerdas, cuma malas saja. Ucap sang permaisuri. Besok aku akan panggil Abu Nawas untuk membuktikan perkataanku, menguji kepandaian anakku dalam bersyair, gumam sang permaisuri dalam hati. Setelah sholat subuh, Abu Nawas sudah berada di istana untuk memenuhi panggilan sang permaisuri. Abu Nawas, dengarkan syair putraku ini, apa menurutmu dia mahir? Ucap sang permaisuri dengan penuh bangga. Kemudian Al-Amin membaca beberapa bait syair, kami merupakan keturunan Bani Abbas, kami duduk di atas kursi. Mendengar syair tersebut, Abu Nawas hampir tidak kuat untuk menahan tawa. Apa syairku bagus, Abu Nawas? Tanya Al-Amin kepada Abu Nawas. Syair macam apa itu? Jawab Abu Nawas sambil menahan tawanya, dan sakit di perutnya. Al-Amin sangat marah mendengar cemoohan Abu Nawas tersebut. Prajurit, jebloskan ia ke dalam penjara. Perintah sang pangeran kepada pengawal istana. Raja tidak mengetahui kejadian tersebut, merasa heran. Kemana Abu Nawas? Lama tidak kelihatan di istana. Raja merasa rindu akan kehadiran Abu Nawas. Biasanya ia mampu menghibur hati, dapat melenyapkan penat dengan candaan maupun kecerdikannya. Akhirnya, Raja mengetahui keberadaan Abu Nawas. Raja mendengar bahwa ia telah dimasukkan ke dalam penjara oleh salah satu putranya. Raja mengajak Al-Amin untuk pergi ke penjara, menjenguk Abu Nawas. Kenapa kamu memenjarakan Abu Nawas? Tanya Baginda Raja kepada sang putra. Ia telah mencemooh dan menertawakan karyaku, Ayahanda, jawab Al-Amin. Itu berarti syairmu memang jelek. Abu Nawas itu ahli sastra, bisa menilai keindahan sebuah syair, kata Raja menasehati putranya. Baiklah, beri saya kesempatan untuk memperindah syairku, ucap Al-Amin sambil beranjak pergi, meninggalkan ayahandanya. Beberapa hari, Al-Amin menyiapkan syair untuk diperdengarkan kepada Raja dan semua orang istana. Setelah merasa siap, Al-Amin mengutarakan maksudnya. Ia ingin agar Raja mengadakan pertemuan untuk menguji karyanya. Hari yang ditentukan telah tiba. Raja, Abu Nawas, dan beberapa orang penyair terkenal sudah ada di istana. Permaisuri sudah tidak sabar untuk mendengar syair karya putranya. Sekaligus mendengar komentar Abu Nawas dan para penyair. Al-Amin pun mulai membaca syairnya. Wahai binatang yang sedang duduk bersimpuh, kurasa tidak ada yang setolol engkau, kau seperti hidangan yang diolesi dengan minyak sapi kental, juga seperti warna seekor kuda belang. Mendengar syair itu, Abu Nawas segera bangkit dari duduknya dan hendak pergi dari tempatnya. Mau kemana engkau, wahai Abu Nawas? Tanya Raja Harun al-Rasyid. Aku lebih suka masuk ke penjara saja daripada mendengar syair tadi. Sama saja kalau ditunda, akhirnya saya akan dimasukkan ke penjara lagi olehnya jika saya berkomentar. Abu Nawas menambahkan. Raja tak kuasa untuk tertawa terpingkal-pingkal sambil memegang perutnya, mendengar jawaban Abu Nawas. Bahkan sampai keluar air mata. Sedangkan sang permaisuri, Zubaidah hanya bengong tak mampu mengeluarkan kata-kata. Suatu hari yang mendung, seseorang sedang berjalan melewati tempat pemakaman. Orang tersebut melihat Abu Nawas yang tampak sedang duduk di dekat kuburan. Begitu mengenali Abu Nawas, orang tersebut segera menyapanya. Hai Abu Nawas, apa yang sedang kau kerjakan di tempat seperti ini? Tanya orang tadi. Abu Nawas yang tampak sedang merenung di pekuburan segera menjawabnya, aku sedang berdialog dengan kaum yang tak pernah menyakiti diriku sedikit pun. Jika aku telah tiada di dunia ini, mereka juga tidak akan menggunjingku, ucap Abu Nawas. Hai Abu Nawas, harga kebutuhan pokok, sandang dan papan pun ikut naik. Maukah engkau berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya harga dapat turun atau setidaknya tidak melonjak? Orang itu meminta. Sungguh, aku tak peduli. Walau dibayar dengan uang dinar sekalipun. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk menyembahnya, dan Dialah yang melimpahkan rezeki untuk kita seperti yang Ia janjikan. Setelah itu Abu Nawas tampak bertepuk tangan sambil bernyanyi, wahai pengagum dunia dan seluruh perhiasannya, pandanganmu tiada pernah lepas dari segala kelezatannya.
Kalian hanya sibuk dengan apa yang akan kalian tinggalkan, yang telah kalian dapatkan. Sungguh kalian telah jauh dari hakikat penciptaan seorang hamba. Dunia diciptakan untuk kalian, tapi kalian diciptakan untuk akhirat, bukan untuk dunia. Mereka yang telah meninggalkan dunia, sangat paham tentang ini semua. Bagi kalian pencinta dunia, renungkan. Tanyakan pada para penghuni kubur ini, apa mereka membawa sebiji kerikil? Kemana pakaian-pakaian indah mereka dulu? Pemandangan seperti apa yang mereka saksikan kini? Jika mereka dihidupkan kembali ke dunia ini, kira-kira apa yang akan mereka perbuat? Apakah mereka akan berusaha mati-matian untuk mencari harta dunia lagi? Kekuasaan, ketenaran? Bagaimana kira-kira pendapat mereka terhadap penghuni dunia yang akan menyusul mereka? Aku kira mereka ingin berteriak, supaya kalian berhenti melakukan tindakan bodoh. Menggunjing, bertengkar, mengadu domba hanya untuk memperebutkan secuil roti atau kekuasaan semu. Mau maupun tidak mau, kalian akan menyusul mereka. Suka atau tidak, pasti kalian segera menuju ke tempat mereka. Saat ini kalian bisa menghiraukan muadzin yang sedang memanggil kalian di tengah kesibukan kalian. Hari ini kalian bebas berbuat semau kalian, demi keinginan kalian yang tiada habis. Tapi ketika Israel datang untuk menjemput kalian, tiada di antara kalian yang mampu menolaknya, atau mengundurkan waktunya sedikit pun. Apa menurut kalian Israel peduli dengan alasan dari kalian? Anak-anak kalian yang masih kecil butuh orang tua? Orang-orang masih memerlukan peran kalian? Atau kalian akan mengajukan alasan lain? Tidak peduli siang ataupun malam. Baru sebentar tinggal di dunia ini, atau sudah lama. Masih punya hutang atau piutang. Tidak peduli seberapa banyak orang yang menangisi kepergian kalian dari dunia ini. Saat waktu kalian telah habis, hanya iman dan amal yang akan kalian bawa menghadapnya. Ambillah pelajaran ini. Kematian adalah nasihat yang enggan bicara. Namun, suatu ketika ia pasti datang untuk menjemputmu, persiapkan bekal terbaikmu, karena kalian tidak akan tinggal di alam akhirat dalam waktu sebentar, tapi untuk selamanya. Abu Nawas masih mengeram di penjara. Namun begitu Abu Nawas masih bisa menyelesaikan pekerjaannya dengan memakai tangan orang lain, seperti kisah berikut ini, link di pojok kanan atas. Baginda berpikir sejenak, kemudian beliau segera memerintahkan sipir penjara untuk membebaskan Abu Nawas. Baginda Raja tidak ingin menanggung resiko yang lebih buruk, karena akal Abu Nawas tidak bisa ditebak. Bahkan di dalam penjara pun Abu Nawas masih sanggup menyusahkan orang. Keputusan yang dibuat Baginda Raja untuk melepaskan Abu Nawas memang sangat tepat. Karena bila sampai Abu Nawas bertambah sakit hati maka tidak mustahil kesusahan yang akan ditimbulkan akan semakin gawat. Kini hidung Abu Nawas sudah bisa menghirup udara kebebasan di luar. Istri Abu Nawas menyambut gembira kedatangan suami yang selama ini sangat dirindukan. Abu Nawas juga riang. Apalagi melihat tanaman kentangnya akan membuahkan hasil yang bisa dipetik dalam waktu dekat. Abu Nawas memang girang bukan kepalang tetapi ia juga merasa gundah. Bagaimana Abu Nawas tidak merasa gundah gulana sebab Baginda sudah tidak lagi memakai perangkap untuk memenjarakan dirinya. Tetapi Baginda Raja langsung memenjarakannya. Maka tidak mustahil bila suatu ketika nanti Baginda langsung menjatuhkan hukuman pancung. Abu Nawas yakin bahwa saat ini Baginda pasti sedang merencanakan sesuatu. Abu Nawas menyiapkan payung untuk menyambut hujan yang akan diciptakan Baginda Raja. Pada hari itu Abu Nawas mengumumkan dirinya sebagai ahli nujum atau tukang ramal nasib. Sejak membuka praktek ramal-meramal nasib, Abu Nawas sering mendapat panggilan dari orang-orang terkenal. Kini Abu Nawas tidak saja dikenal sebagai orang yang handal dalam menciptakan gelak tawa tetapi juga sebagai ahli ramal yang jitu. Mendengar Abu Nawas mendadak menjadi ahli ramal maka Baginda Raja Harun ar-Rasyid merasa khawatir. Baginda curiga jangan-jangan Abu Nawas bisa membahayakan kerajaan. Maka tanpa pikir panjang Abu Nawas ditangkap. Abu Nawas sejak semula yakin Baginda Raja kali ini berniat akan menghabisi riwayatnya. Tetapi Abu Nawas tidak begitu merasa gentar. Mungkin Abu Nawas sudah mempersiapkan tameng. Setelah beberapa hari meringkuk di dalam penjara, Abu Nawas digiring menuju tempat kematian. Tukang penggal kepala sudah menunggu dengan pedang yang baru diasah. Abu Nawas menghampiri tempat penjagalan dengan amat tenang. Baginda merasa kagum terhadap ketegaran Abu Nawas. Tetapi Baginda juga bertanya-tanya dalam hati mengapa Abu Nawas begitu tabah menghadapi detik-detik terakhir hidupnya. Ketika Algojo sudah siap mengayunkan pedang, Abu Nawas tertawa-tawa sehingga Baginda menangguhkan pemancungan. Beliau bertanya, "Hai Abu Nawas, apakah engkau tidak merasa ngeri menghadapi pedang Algojo?" "Ngeri tuanku yang mulia, tetapi hamba juga merasa gembira," jawab Abu Nawas sambil tersenyum. "Engkau merasa gembira?" tanya Baginda kaget. "Betul Baginda yang mulia, karena tepat 3 hari setelah kematian hamba,
maka Baginda pun akan mangkat menyusul hamba ke liang lahat, karena hamba tidak bersalah sedikit pun. Kata Abu Nawas tetap tenang. Baginda gemetar mendengar ucapan Abu Nawas, dan tentu saja hukuman pancung dibatalkan. Abu Nawas digiring kembali ke penjara. Baginda memerintahkan agar Abu Nawas diperlakukan istimewa. Malah Baginda memerintahkan supaya Abu Nawas disuguhi hidangan yang enak-enak. Tetapi Abu Nawas tetap tidak kerasa tinggal di penjara. Abu Nawas berpesan dan setengah mengancam kepada penjaga penjara, bahwa bila ia terus-menerus mendekam dalam penjara, ia bisa jatuh sakit, atau meninggal. Baginda Raja terpaksa membebaskan Abu Nawas setelah mendengar penuturan penjaga penjara tersebut. Seorang saudagar kaya telah bertahun-tahun berumah tangga namun tak kunjung punya momongan. Tuhan belum mentakdirkan dirinya punya anak. "Hai istriku, sebaiknya kita bernazar kepada Tuhan," kata saudagar itu kepada istrinya, suatu ketika. "Jika kita diberi anak laki-laki, aku akan memotong kambing yang besar dan lebar tanduknya sejengkal. Kemudian dagingnya kita sedekahkan kepada fakir miskin." Pasangan suami istri ini pun mengikrarkan nazarnya. Tak perlu menunggu lama, sang istri pun hamil dan melahirkan bayi yang sehat. Kemudian sang saudagar menyuruh beberapa orang untuk mencari kambing besar bertanduk selebar jengkal, dengan pesan, beli saja kambing itu berapapun harganya, tidak usah ditawar lagi. Ternyata usaha itu gagal total. Sulit memperoleh kambing dengan lebar tanduk sejengkal, yang ada paling-paling selebar 3-4 jari. Akibatnya saudagar itu susah, tidur pun tidak nyenyak. Terpikir olehnya untuk mengganti nazarnya itu dengan 10 ekor kambing sekaligus. Yang penting kan kambing, bukan binatang lain. Namun rencana itu akan dikonsultasikan dulu dengan beberapa orang penghulu di negeri itu. Ketika sampai di rumah seorang penghulu, ternyata rumah itu sedang digunakan sebagai tempat pertemuan para penghulu seluruh negeri. "Apa maksud kedatangan Anda kemari?" tanya penghulu yang tertua. "Ya Tuan Penghulu," jawab saudagar itu. "Hamba mempunyai nazar yang sulit dipecahkan," lalu ia menguraikan kendala yang dihadapi dan rencana penggantiannya. Ternyata para penghulu itu tidak berani memberikan rekomendasi untuk mengganti nazar. Mereka bahkan menyuruh saudagar itu untuk terus mencari kambing bertanduk sejengkal dimanapun dan kemanapun, sesuai dengan nazar semula. "Kami semua tidak berani menyuruh menggantinya dengan yang lain-lain," ujar mereka. Kenyataan itu semakin bertambah berat beban saudagar itu. Ia pun mohon diri pulang ke rumah. Mulailah ia berpikir untuk ke Baghdad menghadap Sultan Harun ar-Rasyid, raja yang adil, arif dan bijaksana. Maka niat itu pun ia wujudkan. Sesampai di sana kebetulan Baginda sedang duduk di balairung bersama beberapa orang menteri. "Hai anak muda, engkau berasal dari mana?" tanya Baginda setelah melihat kedatangan saudagar muda ini. "Ya tuanku," jawab sang saudagar. "Ampun beribu ampun, adapun hamba ini berasal dari negeri seberang." "Apa maksudmu datang kemari, apa ingin berdagang?" tanya Baginda Sultan. "Ya tuanku, hamba datang kemari ingin mengadukan nasib hamba ke bawah duli yang dipertuan," jawab si saudagar. "Katakan maksudmu, supaya bisa kudengar," titah Baginda Sultan. Maka diceritakanlah perihal nazar itu sampai kepada keputusan para penghulu negeri seberang dan niatnya menemui Baginda Sultan di Baghdad. Selanjutnya hamba mohon petuah dan nasihat Baginda agar hamba dapat melepas nazar hamba itu dengan sempurna, tutur saudagar itu dengan nada mengiba. "Baiklah," kata Baginda, "datanglah besok pagi, insya Allah aku dapat memberi jalan keluar." Saudagar itu pun mohon pamit dengan hati berbunga-bunga kembali ke penginapannya. Alkisah, Sultan pun bingung memikirkan nazar saudagar itu. Sepanjang siang dan malam ia tidak dapat memicingkan matanya. Dengan apa nazar itu akan dibayar bila kambing bertanduk sejengkal tidak didapat juga? Diganti dengan yang lain, haram hukumnya. Malam harinya beliau mengumpulkan para penghulu dan alim ulama di istananya. Kepada mereka beliau menyatakan keresahan hatinya sehubungan dengan nazar saudagar dari negeri seberang itu. "Tolong berikan pertimbangan kepadaku malam ini juga karena aku sudah terlanjur berjanji kepadanya untuk menerimanya menghadap esok pagi," titah Baginda Sultan. "Atau aku akan mendapat malu besar." Suasana balairung pun hening, sunyi senyap berkepanjangan. Mereka termenung dan terpekur memikirkan titah sultannya. Namun tidak juga ditemukan jalan keluarnya. "Ya tuanku," kata salah seorang yang tertua di antara mereka. "Tidak ada hukumnya, baik menurut kitab maupun logika, bahwa nazar itu boleh diganti dengan barang lain." Setelah itu satu persatu mereka mohon diri meninggalkan balairung dan pertemuan pun bubar.
Baginda lalu masuk istana, mau tidur, tetapi mata itu tidak mau diajak kompromi. Karena otak masih terfokus pada masalah nazar dan malu besar yang akan dihadapinya esok pagi. Menjelang subuh Baginda pun teringat kepada Abu Nawas. Tidak ada manusia yang dapat memutuskan hal ini selain Abu Nawas, pikir Baginda dengan sukacita. Setelah itu barulah Baginda dapat memicingkan matanya, tidur pula sampai pagi. Begitu bangun, diutuslah pengawal memanggil Abu Nawas. Setelah Abu Nawas tiba di hadapannya, Baginda pun mengutarakan perihal nazar saudagar dari negeri seberang itu dan semua usaha yang sudah ditempuhnya serta malu besar yang akan didapatnya sebentar lagi, karena para penghulu dan orang alim seluruh negeri tidak dapat memberi jalan keluar. Apalagi sebentar lagi saudagar dari negeri seberang itu akan menghadap ke istana. Apa pendapatmu tentang hal itu? Tanya Baginda Sultan dengan sorot mata ingin tahu jawaban Abu Nawas. Ya tuanku, jawab Abu Nawas ringan. Janganlah tuanku bersusah hati, jika tuanku percaya insya Allah hamba dapat menyelesaikan perkara ini. Tak berapa lama kemudian Balairung pun dipenuhi orang-orang yang ingin tahu keputusan Baginda Sultan tentang nazar saudagar dari negeri seberang itu. Baginda memanggil saudagar tersebut dan memerintahkan Abu Nawas memecahkan masalah itu. Hai saudagar, bawalah kemari anakmu, dan seekor kambing yang besar badannya, kata Abu Nawas. Mendengar perkataan Abu Nawas itu semua orang terheran-heran, termasuk Baginda Sultan dan si saudagar itu. Apa maksud Abu Nawas kali ini, pikir mereka. Si saudagar itu menyatakan kesediaannya membawa bayi dan seekor kambing paling besar serta mohon pamit pulang ke negeri seberang. Baginda Sultan masuk istana, melanjutkan tidurnya, dan pertemuan pagi itu pun bubar. Sesuai dengan janjinya, saudagar itu pun datang kembali ke Baghdad beberapa hari kemudian. Ia membawa istri, anak, dan seekor kambing, langsung menghadap Sultan di istana. Datang juga engkau kemari, hai saudagar, kata Baginda Sultan. Tunggulah sebentar, akan aku kumpulkan penghulu dan rakyat, lanjutnya. Kemudian Baginda menyuruh memanggil Abu Nawas. Akan halnya Abu Nawas, ketika mengetahui dijemput ke istana, ia pura-pura sakit. Baginda Sultan yang diberitahu hal itu memaksa agar Abu Nawas dibawa dengan kereta kerajaan. Maka berangkatlah Abu Nawas ke istana dengan mengendarai kereta kencana yang ditarik 2 ekor kuda. Mengapa kamu terlambat datang kemari? Tanya Baginda Sultan. Ya tuanku, hamba terlambat datang karena hamba sakit kaki, jawab Abu Nawas. Hai Abu Nawas, kata Sultan. Saat ini telah datang kemari saudagar itu bersama istri, anak dan seekor kambing yang besar badannya. Coba selesaikan masalah ini dengan baik. Baiklah, kata Abu Nawas, akan hamba selesaikan masalah ini. Bukan main senang hati Baginda mendengar jawaban itu. Abu Nawas menarik kambing dan anak saudagar itu. Jari tangan kiri anak tersebut dijengkalkan ke tanduk kambing dan ternyata sama panjangnya. Baginda Sultan dan seluruh yang hadir di Balairung heran memikirkan ulah Abu Nawas. Ya tuanku, hamba mohon ampun, kata Abu Nawas. Jika hamba tidak salah ingat, saudagar itu mengatakan bahwa lebar tanduk kambing itu sejengkal. Karena yang dinazarkan anak ini, jari anak inilah yang hamba jengkalkan ke tanduk kambing itu, dan ternyata pas benar. Jadi kambing ini boleh disembelih untuk membayar nazar. Itulah pendapat hamba. Jika salah, hamba serahkan keputusannya kepada Baginda dan semua orang yang hadir di sini. Pendapat Abu Nawas aku kira benar, kata Baginda Sultan dengan sangat meyakinkan. Bukan main senang hati saudagar itu karena ia dapat membayar lunas nazarnya. Maka diberikanlah hadiah kepada Abu Nawas berupa uang 100 dirham, kemudian ia mohon pamit kepada Sultan, pulang ke negerinya. Suatu ketika Abu Nawas diminta istrinya mengantar itik panggang kepada Baginda Harun ar-Rasyid. Abu Nawas agak keberatan, soalnya dia sendiri makan tanpa lauk yang memadai. Sudahlah, agar Baginda makin sayang sama Abu, bujuk istrinya. Abu Nawas pun mengalah. Dengan berat hati ia menenteng bungkusan itik panggang yang menggoda itu. Diam-diam Abu Nawas tak tahan juga. Ah, biar saja kuambil paha yang satu itu, pikir Abu Nawas sembari mematahkan kaki itik tersebut. Tanpa pikir panjang Abu Nawas pun memakannya. Akhirnya Abu Nawas sampai juga ke istana dengan membawa itik panggang berkaki satu menghadap Baginda. Abu Nawas disambut Baginda dengan ramah. Rupanya, pada saat Abu Nawas datang, Baginda juga sedang makan. Apa yang kamu bawa Abu? Tanya Baginda melihat Abu Nawas menenteng sesuatu.
Tanpa banyak cakap Abu Nawas menyerahkan bawaannya kepada Baginda. Itik panggang, guman Baginda tersenyum cerah. Belum lagi menikmati itik panggang hadiah dari Abu Nawas, Baginda terdiam beberapa saat ketika mendapati itik panggang yang hanya berkaki satu. Mengapa itik panggang ini hanya berkaki satu, Abu? Memang di negeri ini itik-itik hanya memiliki satu kaki. Kalau Baginda tidak percaya, cobalah lihat di kolam, jawab Abu Nawas enteng. Mereka berdua pun berjalan menuju kolam. Di sana, banyak itik berendam sambil mengangkat sebuah kakinya, sehingga tampak hanya berkaki satu. Lihatlah, kata Abu Nawas cengengesan, di sini itik hanya berkaki satu, lanjutnya sembari jarinya menunjuk gerombolan itik di kolam. Tentu saja, Baginda tidak mau ditipu. Maka ia pun berteriak keras. Semua itik kaget, menurunkan kaki yang dilipat, dan beterbangan. Tapi Abu Nawas juga tidak kehilangan akal. Subhanallah, katanya, bahkan itik pun takut pada keinginan Baginda. Barangkali kalau Baginda meneriaki Paduka, Paduka akan ketakutan dan secara refleks menggandakan kaki jadi 4 dan kemudian terbang juga. Mata Baginda melotot ke arah Abu Nawas. Sepertinya marah, tapi yang terjadi justru ledakan tawa Baginda. Yuk, kita makan sama-sama itik berkaki satu itu, ajak Baginda. Abu Nawas pun makan dengan lahap. Alhamdulillah, rezeki memang gak kemana. Ucap Abu Nawas sembari mengapungkan senyum di bibirnya. Jauh sebelum Abu Nawas menjadi staf khusus Khalifah Harun ar-Rasyid, kehidupan ekonominya boleh dibilang masuk kategori keluarga prasejahtera. Si cerdik ini bisa makan sedikit enak bila ada rezeki nomplok, macam dapat bantuan langsung tunai. Hadiah langsung dari Baginda. Itu pun biasanya sebagian ia bagi-bagikan kepada orang miskin. Lantaran sudah biasa hidup pas-pasan, Abu Nawas tidak pernah mengeluh. Hanya saja, hal yang demikian tentu saja berbeda dengan sang istri. Belahan hati Abu Nawas ini sering mengeluh. Apakah hidup kita akan terus begini? Miskin, keluhnya. Tapi aku mengabdi kepada Tuhan saja, jawab Abu Nawas santai. Kalau begitu, mintalah upah kepada Tuhan, spontan istrinya menyahut. Dasar Abu Nawas. Merespon omongan istrinya, ia pun langsung ke pekarangan, bersujud, dan berteriak keras-keras, "Ya Tuhan, berilah hamba upah 100 keping perak." Ucapan itu dilakukan berulang-ulang. Sudah pasti sang tetangga pun mendengar teriakan itu. Ia ingin mempermainkan Abu Nawas. Ia melemparkan 100 keping perak ke kepala Abu Nawas. Sang tetangga menjadi terkejut karena begitu uang itu mengenai kepalanya, Abu Nawas langsung membawa lari uang itu ke dalam rumah dengan gembira, sambil berteriak, "Hai, aku ternyata memang waliullah. Ini upahku dari Tuhan." Sang istri tak kalah senangnya begitu suaminya menyerahkan uang itu. Tak lama muncul sang tetangga yang menyerbu rumah Abu Nawas. Ia meminta kembali uang yang baru dilemparkannya. Abu Nawas menjawab, "Aku memohon kepada Tuhan, dan uang yang jatuh itu pasti jawaban dari Tuhan." Tetangganya marah. Ia mengajak Abu Nawas menghadap hakim. Abu Nawas berkelit, "Aku tidak pantas ke pengadilan dalam keadaan begini. Aku tidak punya kuda dan pakaian bagus. Pasti hakim berprasangka buruk pada orang miskin." "Maksudmu?" tanya sang tetangga tak mengerti. "Pinjamkan aku jubah dan kuda," jawab Abu Nawas. Demi uangnya kembali, sang tetangga meminjamkan jubah dan kuda. Tidak lama kemudian, mereka menghadap hakim. Tetangga Abu Nawas segera mengadukan kasusnya itu kepada hakim. Ia bercerita secara detail kejadiannya. "Bagaimana pembelaanmu?" tanya hakim kepada Abu Nawas. "Tetangga saya ini gila, Tuan," jawab Abu Nawas. "Apa buktinya?" tanya hakim. Tuan hakim bisa memeriksanya langsung. Ia pikir segala yang ada di dunia ini miliknya. Coba tanyakan misalnya tentang jubah saya dan kuda saya, tentu semua diakui sebagai miliknya. Apalagi pula uang saya. Dengan kaget, sang tetangga berteriak, "Tetapi itu semua memang milikku." Bagi sang hakim, bukti-bukti sudah cukup, perkara putus. Abu Nawas menang. Pada suatu waktu, Abu Nawas bersama beberapa orang temannya sedang duduk bercerita, setelah mereka selesai mengikuti sholat jamaah maghrib. Mereka bercerita tentang kehidupan keagamaan. Kebetulan mereka menyinggung suatu masalah yang mengatakan bahwa orang buta itu tidak berdosa karena pintu masuknya dosa tertutup baginya. Alasannya karena matalah yang selalu melihat ke sana kemari yang dapat mendatangkan dosa. Akan tetapi Abu Nawas tidak menyetujui pendapat tersebut dan berniat akan membuktikannya.
Keesokan harinya Abu Nawas berjalan-jalan dengan maksud untuk bertemu dengan orang buta. Dia mau membuktikan pendapatnya bahwa orang buta pun dapat pula berbuat dosa. Ia menyiapkan pundi-pundi dan mengisinya dengan uang koin. Tidak beberapa lama Abu Nawas berjalan, ia benar-benar menemukan orang buta. Abu Nawas memperhatikan gerak-gerik orang buta itu yang sedang berjalan dengan tongkatnya. Kemudian ia berpura-pura pula menjadi orang buta sambil membawa tongkat. Lalu ia sengaja menabrak orang buta itu seraya berkata, "Aduh, sungguh malang nasibku sebagai orang buta ditabrak oleh orang yang tidak memiliki rasa belas kasihan." Orang buta itu heran mendengar keluhan orang yang ditabraknya, lalu berkata, "Maaf, saya juga orang buta. Saya tidak dapat melihat dan hanya dapat berjalan dengan bantuan tongkat ini. Sekali lagi mohon maaf karena sungguh-sungguh saya tak sengaja." "Oh, engkau juga buta ya?" tanya Abu Nawas pura-pura tak tahu. "Ya, saya buta, peganglah tongkatku ini." Orang buta pastikan memakai tongkat untuk berjalan, jawab si buta. Disuruhlah Abu Nawas memegang tongkatnya. Begitu pula sebaliknya, si buta juga meraba tongkat Abu Nawas untuk membuktikan bahwa mereka adalah orang-orang yang buta. Akhirnya Abu Nawas berkata, "Kalau begitu kita senasib, saudara, bagaimana kalau kita mencari rezeki bersama-sama?" Orang buta itu pun menyetujui ajakan Abu Nawas. Maka mereka berjalan bersama-sama dan orang buta itu yakin bahwa orang yang ditabraknya itu juga orang buta yang senasib dengan dia. Keduanya saling memaafkan dan terus berjalan bersama mencari rezeki. Di tengah perjalanan Abu Nawas berpura-pura mau kencing dan meminta tolong kepada si buta, agar pundi-pundinya yang penuh berisi uang dipegangkan dahulu baik-baik. Sementara Abu Nawas berpura-pura kencing, ia terus memperhatikan tingkah laku si buta. Kemudian si buta meraba-raba pundi-pundi itu dan hatinya mulai tergoda untuk memiliki isinya. "Wah, pundi-pundi ini banyak sekali isinya. Lebih baik aku mengambilnya lalu pergi. Pasti ia tak dapat mencariku karena ia juga buta," pikir si buta tersenyum. Ia lalu meninggalkan Abu Nawas dan mencari tempat persembunyian agar si Abu Nawas tidak dapat menemukannya. Dalam situasi demikian, Abu Nawas berpura-pura mencari si buta dan meminta pertolongan kepada Tuhan. "Ya Tuhan, malang benar nasibku. Tadi saya ditabrak orang, sekarang uang saya yang dilarikan orang. Sial benar aku. Ya Tuhan, semoga orang yang mengambil uang saya terkena lemparan batu ini tepat pada tulang keringnya. Biar tahu rasa dia." Setelah itu dengan jitu Abu Nawas melempari si buta dan persis kena tulang keringnya. "Aduh, aku kena." Gumam si buta meringis kesakitan. Hal ini membuat si buta kelabakan. Ia segera beranjak mencari lagi tempat persembunyian untuk menghindari Abu Nawas. Akan tetapi, Abu Nawas yang berpura-pura buta itu mengikuti si buta kemanapun ia pergi. Setelah dekat, Abu Nawas memohon lagi kepada Tuhan. "Ya Tuhan, semoga orang yang mengambil pundi-pundiku terkena lagi lemparan batu pada kepalanya." Tak lama kemudian, terdengar lagi suara kesakitan dari si buta. "Aduh, kena lagi nih, kepalaku jadi benjol." Si buta memegangi kepalanya yang benjol, maka si buta panik dan heran. Kop, doanya terkabul lagi. Ah, itu hanya kebetulan. Si buta menghibur diri, lalu ia menghindar lagi. Dan terus menghindar, tetapi Abu Nawas tetap mengikutinya terus. Secara berturut-turut Abu Nawas berdoa lagi, sambil melakukan lemparan beruntun kepada si buta dan selalu tepat, yaitu tepat mengenai perut, dada, dan yang terakhir di muka si buta. Setelah terkena lemparan beruntun, si buta berpikir, mengapa semua sasaran yang akan dilempar selalu tepat mengenainya? Dipikirnya lagi hingga berkerut keningnya. Si buta makin heran, ia curiga. Tak lama kemudian, barulah si buta menyadari bahwa temannya itu Abu Nawas mempermainkannya. Antara marah dan was-was, si buta berkata, "Kalau begitu saudara tidak buta. Saudara hanya mempermainkan saya, ambillah kembali pundi-pundimu ini." Akhirnya si buta menyerahkan pundi-pundi itu kepada Abu Nawas dengan penuh kesedihan dan penyesalan terhadap nasibnya. Abu Nawas sendiri pulang sambil tersenyum kegelian. Ia puas karena dapat membuktikan bahwa orang buta juga dapat berbuat dosa. Menjadi orang pintar dan cerdik mesti siap diadu dengan yang selevel. Begitu juga Abu Nawas. Tersebutlah 3 orang yang cukup terkenal cerdik dan pandai pergi berkeliling negeri untuk menantang adu pintar dengan mereka. Pada suatu hari ketiga orang itu memasuki kampung Abu Nawas. Penduduk sepakat untuk menghadapi ketiga orang itu, maka mereka sodorkan si cerdik Abu Nawas. "Saya yakin Abu Nawas bisa mengatasi 3 orang itu," ujar salah seorang penduduk. Singkat cerita, Abu Nawas akhirnya setuju menghadapi orang itu. Adu kepintaran antara Abu Nawas dengan ketiga orang itu diadakan di lapangan sehingga masyarakat bisa menonton. Setelah waktu yang ditentukan tiba, maka berkumpullah penduduk setempat.
Abu Nawas tampak santai. Acara pun dimulai. Masing-masing kontestan memperkenalkan diri. Sebagai penghormatan, juri mempersilakan 3 orang itu untuk bertanya kepada Abu Nawas. Ketiga orang itu sangat senang mendapat kesempatan bertanya duluan. Maka dengan congkaknya orang pertama bertanya kepada Abu Nawas. Di mana sebenarnya pusat bumi ini, wahai Abu Nawas yang tolol? Abu Nawas tersenyum simpul dibilang tolol. Si cerdik ini menjawab, itu sih gampang. Kalau begitu di mana? Desak orang itu. Tepat di bawah telapak kaki saya, saudara yang budiman, ujar Abu Nawas dengan senyum mengembang sembali merapatkan kakinya dan sedikit membungkuk. Jawaban Abu Nawas itu membuat orang kedua tidak terima. Ia langsung berkata dengan keras, bagaimana saudara bisa membuktikan hal itu? Jika kalian tidak percaya atas jawabanku, ukur saja sendiri, jawab Abu Nawas enteng. Tampaknya jawaban itu telah membuat orang pertama tertegun dan hanya bisa diam saja. Untuk itulah tiba giliran orang kedua mengajukan pertanyaan kepada Abu Nawas. Berapa banyak jumlah bintang di langit? Pernyataan yang nyaris sama dan sudah pasti bisa dijawab Abu Nawas dengan mudah. Bintang-bintang yang ada di langit itu jumlahnya sama dengan bulu yang tumbuh di keledaiku ini, ujar Abu Nawas sembari menuding keledainya yang sedang merumput. Bagaimana saudara bisa membuktikan hal itu? Tanya orang kedua dengan suara tinggi. Nah, kalau tidak percaya, hitung saja bulu yang ada di keledai ini, nanti saudara akan tahu kebenarannya, jawab Abu Nawas. Itu sih bodoh, akal-akalan saja. Bagaimana orang bisa menghitung bulu keledai? Sangat bijak kedua itu keki. Nah, kalau aku bodoh, berarti saudara juga bodoh. Bagaimana orang bisa menghitung bintang di langit? Ujar Abu Nawas tak mau kalah. Mendengar jawaban itu, si orang kedua pun langsung mengunci mulutnya. Sekarang tampillah orang ketiga. Orang ini konon paling cerdas di antara yang lain. Ia memang agak terganggu oleh kecerdikan Abu Nawas dan dengan ketus ia bertanya, tampaknya saudara tahu banyak mengenai keledai. Coba saudara katakan kepadaku berapa jumlah bulu yang ada di ekor keledai itu. Sebuah pernyataan yang tidak kreatif dan nyaris mirip orang pertama dan kedua. Ini tentu saja membuat Abu Nawas tertawa mengejek. Aku tahu jumlahnya. Jumlah bulu yang ada di ekor keledaiku ini sama dengan jumlah rambut yang ada di janggut saudara, jawab Abu Nawas dengan senyum-senyum. Bagaimana saudara bisa membuktikan hal itu? Tanya orang ketiga penasaran. Oh, itu mudah saja. Begini, saudara mencabut sehelai bulu dari ekor keledaiku, kemudian saya akan mencabut sehelai rambut dari janggut saudara. Nah, kalau sama, maka yang aku katakan adalah benar. Kalau tidak, berarti saya keliru, jawab Abu Nawas. Tentu saja orang ketiga itu dibuat mati kutu oleh Abu Nawas. Bisa dibayangkan sakitnya jika rambut di janggut itu dicabut satu persatu sejumlah bulu di ekor keledai Abu Nawas. Orang ketiga tak terima dengan cara menghitung demikian. Hanya saja dia tak bisa berkutik. Para penonton pun menganggap Abu Nawas pemenangnya. Suatu hari di depan rumah Abu Nawas ada seorang tabib yang amat sombong. Setiap hari ratusan pasien datang untuk berobat. Mereka datang karena penasaran melihat banner iklannya tertulis, dengan obat darinya semua penyakit bisa disembuhkan. Suatu ketika keponakan Abu Nawas jatuh sakit, Abu Nawas pun membawanya ke tabib tersebut. Sampai 3 kali ke tempat sang tabib itu keponakannya, tak kunjung sembuh. Alhasil Abu Nawas mulai curiga bahwa tabib itu adalah seorang penipu. Muncul ide dari Abu Nawas untuk menjahili tabib tersebut. Abu Nawas berpikir dirinya menjadi tabib juga. Ia pun menulis iklan kemudian dipasang di depan rumahnya yang tertulis, berobat di sini sembuh bayar 250.000, kalau tidak sembuh uang kembali 1 juta. Pengunjung yang mau datang ke tabib yang melihat iklan tersebut akhirnya berbalik arah ke rumah Abu Nawas. Si tabib mulai heran mengapa hari ini tidak ada pasien datang ke rumahnya. Untuk mengobati rasa penasarannya, tabib tersebut keluar rumah dan melihat di depan rumah Abu Nawas banyak orang yang datang. Ketika melihat isi iklan Abu Nawas, sang tabib juga memutuskan untuk pura-pura sakit untuk mendapatkan uang 1 juta itu. Saya mau berobat, kata si tabib. Anda kan tabib, kenapa datang berobat ke sini? Tanya Abu Nawas. Di tempat saya tidak ada obat untuk penyakit saya, jawab tabib. Ya sudah, ngomong-ngomong Anda sakit apa? Tanya Abu Nawas lagi. Lidah saya tidak bisa merasakan apa-apa atau mati rasa. Apakah Anda bisa mengobati? Keluh tabib. Tentu bisa, sebentar saya kasih obatnya, ujar Abu Nawas. Abu Nawas mengambil obat tetes yang terbuat dari perasan lemon yang sangat asam. Ini obatmu, kata Abu Nawas sambil memberikan air perasan lemon. Boleh saya minum, tanya tabib. Silakan, jawab Abu Nawas santai.
Asam ini bukan obat, ini cuma air jeruk, kata tabib sambil mengeringitkan dahi, merasakan asamnya air tersebut. Abu Nawas pun ngigir, berarti kamu sudah sembuh dari penyakitmu karena lidah kamu sudah tidak mati rasa lagi, mana ongkosnya? Tagih Abu Nawas. Tak puas dengan kegagalannya, besoknya tabib datang lagi kepada Abu Nawas dan berpura-pura sakit lagi. Ia berharap Abu Nawas tidak bisa menyembuhkannya dan mendapatkan uang 1 jutanya itu. Saya sakit lagi, keluhnya. Sakit apa? Tanya Abu Nawas. Hilang ingatan, jawab tabib. Baik, tunggu di sini, saya ambilkan obatnya. Abu Nawas beranjak dari tempat duduknya. Dia mengambil obat yang sama dengan kemarin. Loh, kok obatnya masih sama dengan yang kemarin? Kata tabib heran. Selamat, berarti Anda sudah tidak hilang ingatan lagi. Mana ongkosnya? Abu Nawas nyengir lagi melihat si tabib kalah untuk kedua kalinya. 2 kali gagal, tabib tidak juga menyerah. Ia berencana untuk datang lagi berharap Abu Nawas tidak bisa menyembuhkannya. Pada hari-hari ketiga, tabib datang lagi ke Abu Nawas. Saya sakit lagi, kata tabib. Sakit apa lagi? Tanya Abu Nawas. Mata saya tidak bisa melihat, jawab sang tabib. Anda buta? Tanya Abu Nawas lagi. Iya, tabib membeberkan. Maaf, untuk saat ini kalau buta saya tidak bisa menyembuhkan. Mungkin saya akan belajar lagi, jawab Abu Nawas sedih. Berarti saya dapat hadiahnya 1 juta itu, ujar tabib langsung girang. Tentu Anda dapat hadiahnya, ini uangnya 1 juta saya kasih di amplop, kata Abu Nawas menyerahkan amplop tersebut. Terima kasih, berarti Anda tidak berbohong, kata tabib begitu gembira. Saya tidak berani berbohong, coba hitung uang itu, pinta Abu Nawas. Kok uang ribuan 10, berarti cuma 10.000, kata tabib kaget setelah membuka amplopnya. Tabib itu menjawab dengan nada marah. Matamu emang saya buta, kurang ajar, katanya geram. Selamat, berarti Anda sudah sembuh. Mana ongkosnya? Ujar Abu Nawas tertawa terpingkal-pingkal. Pada suatu hari, konon Abu Nawas menghina Raja Harun al-Rashid. Bukannya kena hukum atau marah, Abu Nawas malah dapat hadiah. Alkisah suatu ketika Raja Harun al-Rashid dalam sebuah perjalanan. Dalam perjalanan tersebut sang raja merasakan sakit perut dan ingin membuang hajat. Pada masa itu belum dikenal tempat buang hajat bernama toilet. Raja Harun al-Rashid memerintahkan prajuritnya untuk mengantarkan dirinya ke sungai untuk buang hajat. Sampai di sungai, sang raja akhirnya buang hajat di tengah air yang mengalir deras. Pada waktu bersamaan, masyarakat sudah paham bahwa sangat dilarang keras buang hajat di bagian hulu sungai tersebut. Dikhawatirkan kotoran akan mengalir ke arah raja. Bagi yang melanggar pastinya akan mendapat hukuman berat. Namun Abu Nawas tak merisaukan kebiasaan tersebut. Dengan santai Abu Nawas buang hajat di hulu sungai di mana raja juga sedang membuang hajat. Kotoran Abu Nawas akhirnya mengalir ke hilir dan mengenai sang raja. Raja kaget bukan kepalang dan naik pitam. Raja kemudian meminta prajurit menyusuri sungai dan menangkap orang yang buang hajat di depan. Tak butuh waktu lama, prajurit akhirnya menangkap Abu Nawas yang sedang santai buang hajat. Prajurit kemudian membawa Abu Nawas menghadap raja. Atas perbuatannya tersebut, Abu Nawas terancam mendapat hukuman. Namun Abu Nawas protes kepada raja kenapa harus ditangkap. Raja pun akhirnya menjawab, Abu Nawas dianggap telah menghina raja karena buang hajat di depan raja. Kamu tak memiliki tata krama buang hajat di depanku hingga kotoranmu mengenaiku, bentak raja. Raja sepertinya salah paham, jawab Abu Nawas. Tak usah banyak alasan, kamu harus dihukum, ujar raja geram. Saya melakukan ini buang hajat di hulu agar bisa menghargai engkau baginda, jawab Abu Nawas. Mendengar alasan Abu Nawas, Harun al-Rashid dibuat tertegun. Kenapa perbuatan kamu buang hajat seperti itu dibilang menghormati aku? Tanya raja. Begini, selama ini jika raja tengah mengadakan perjalanan dengan rakyat atau bersama prajurit, tidak ada di antara mereka yang berani mendahului jalan raja. Begitu juga dengan saya, ketika saya ikut rombongan raja, posisi ketika berjalan tidak berani mendahului raja. Itu saya lakukan karena saya menjaga tata krama dan sopan santun kepada raja, kata Abu Nawas. Ya bagus, tapi apa hubungannya dengan perbuatanmu sekarang ini? Tanya raja. Begini raja, saya menghormati engkau tidak setengah-setengah. Ketika saya buang hajat, saya memilih di hulu sungai agar kotoran saya tidak sopan kepada kotoran raja karena sudah berani berjalan mendahului kotoran raja. Ini semua saya lakukan demi tata krama saya kepada kotoran raja, jelas Abu Nawas. Mendengar penjelasan Abu Nawas, raja tersenyum dan tidak jadi marah atau menghukum Abu Nawas. Tetapi Abu Nawas malah diberi hadiah karena alasannya masuk akal.
Suatu hari sang raja mengadakan sayembara menangkap matahari. Hal ini didasari oleh keluhan masyarakat yang merasakan betapa teriknya matahari kala itu. Hingga memasuki waktu yang ditentukan, tak ada seorang pun yang menyatakan kesanggupannya menangkap matahari. Sang raja pun langsung menunjuk si cerdik Abu Nawas untuk menangani hal ini. Abu Nawas langsung menyanggupi, namun dengan syarat disediakan ember berisi air dan sebuah tas besar yang dijamin tidak bocor. Abu Nawas meminta ember tersebut diletakkan di lapangan. Si cerdik menghadap raja dan mengakui telah menangkap matahari. Untuk membuat raja percaya, Abu Nawas membawa salah seorang menteri ke lapangan untuk ditunjukkan hasil kerjanya menangkap matahari. Abu Nawas menunjukkan pada sang menteri tentang matahari yang sudah ditangkap dan dimasukkan dalam ember berisi air. Sang menteri lantas menghadap pada sang raja untuk mengonfirmasi kebenaran pekerjaan yang sudah dilakukan Abu Nawas. Sang raja tentu belum percaya, sebab panas matahari masih menyengat negerinya. Baiklah, sekarang perintahkan pada Abu Nawas untuk membungkus matahari itu dan bawakan padaku, titah sang raja pada menteri yang menghadapnya. Abu Nawas kemudian mengepak air berisi matahari tadi ke dalam tas, lantas dibawakannya pada sang raja. Saya telah membungkus matahari yang mulia, tuturnya sambil meletakkan tas di depan raja. Hai Abu, lihat keluar, matahari masih juga bersinar, sangat sang raja tak percaya. Benar yang mulia, tapi sesungguhnya itu matahari kedua timpal Abu Nawas. Hanya ada satu matahari di dunia ini, sahut raja. Anda benar, yang mulia. Jadi ketika matahari berhasil saya tangkap, dunia menjadi gelap gulita. Maka Allah langsung menggantikannya dengan matahari yang baru, sangga Abu Nawas. Dalam kondisi yang masih terik itu, sang raja mencoba mempercayai Abu Nawas dengan memastikan apa isi tas besar yang dibawa Abu Nawas itu. Dibukanya tas itu dan dia tidak menemukan matahari yang dikatakan Abu Nawas tadi. Abu Nawas segera menjelaskan bahwa tas ini hendaknya dibuka di luar ruangan agar matahari yang telah ditangkap itu tak malu-malu menampakkan diri. Apa maksudmu Abu Nawas? Tanya raja. Abu Nawas seketika membawa tas itu keluar istana. Dibukanya tas itu di bawah terik matahari, lantas Abu Nawas berkata, ini dia matahari itu yang mulia. Ternyata matahari yang ditangkap tadi tak lain adalah pantulan dari matahari pada permukaan air di dalam tas. Raja hanya terdiam dan geleng-geleng kepala melihat kecerdikan yang dimiliki Abu Nawas. Setiap bulan Ramadan, umat Islam diwajibkan berpuasa, tak terkecuali Abu Nawas. Abu Nawas merupakan salah satu orang yang rajin berpuasa, meskipun banyak teman-temannya yang tidak berpuasa di bulan tersebut. Bagi temannya yang tidak berpuasa, mereka mencoba mengakali, sehingga Abu Nawas tidak bisa berbuka puasa karenanya. Lewat kecerdikannya, akhirnya Abu Nawas berhasil berbuka. Pada siang di bulan Ramadan, Abu Nawas didatangi oleh dua orang temannya yang tidak berpuasa. Mereka bersekongkol untuk berjai Abu Nawas. Tibalah mereka di depan pintu rumah Abu Nawas. Setelah mengucapkan salam tanpa basa-basi lagi, mereka mengajak Abu Nawas ngabuburit mengisi waktu untuk menunggu berbuka puasa. Sampailah mereka di warung nasi dan teman-temannya membeli nasi untuk dibungkus. Abu Nawas mengira kalau teman-temannya sangat menghormati orang yang berpuasa meski mereka tidak puasa karena temannya tidak makan di warung tersebut, namun dibawa pulang. Waktu berbuka puasa pun tiba. Setelah itu mereka pergi meninggalkan warung tersebut dan sampailah di rumah salah satu temannya. Begitu tiba berbuka puasa, Abu Nawas berkata, wah sudah waktunya berbuka, minum saja dulu, kata temannya. Abu Nawas pun segera minum dan selanjutnya menunggu. Teman mereka bilang, silakan salat dulu, nanti ketinggalan salat maghrib, kata salah satu temannya. Abu Nawas pun kemudian mengambil air wusuk dan menjalankan salat maghrib. Namun apa yang terjadi setelah salat maghrib pun Abu Nawas belum bisa makan nasi karena temannya menyuruh agar mengaji Al-Quran terlebih dahulu. Mengajilah Al-Quran terlebih dahulu, mumpung perutmu masih kosong. Nanti kalau sudah kenyang kamu mengantuk, kata teman Abu Nawas. Abu Nawas merasa jengkel seakan dikerjai oleh teman-temannya. Meski begitu, Abu Nawas nurut dan mengaji Al-Quran. Setelah mengaji, Abu Nawas malah diajak lomba tidur. Siapa yang mimpinya paling indah maka dia berhak menyantap makanan. Abu Nawas, sekarang mari kita lomba tidur. Siapa yang mimpinya paling indah dia bisa makan makanan ini, kata salah seorang temannya. Lomba mimpi indah. Abu Nawas mulai sadar kalau dirinya dikerjai teman-temannya. Lomba tidur tersebut disanggupi oleh Abu Nawas dengan perasaan marah. Pada esok paginya mereka bertiga bangun. Salah satu temannya bercerita, aku semalam mimpi indah sekali, mimpi punya kendaraan mewah, rumah mewah, dan punya uang banyak sekali. Mimpimu indah, tapi egois sekali, kata teman yang satunya. Kemudian teman yang satunya lagi menceritakan mimpinya.
Aku semalam bermimpi bahwa negeriku ini tidak punya hutang. Infrastrukturnya bagus sekali. Jalan-jalan yang mulus. Ongkos transportasi murah. Rakyat sejahtera hingga aku tidak bertemu orang yang berhak menerima zakat. Wah, mimpimu hebat, kata temannya. Sekarang coba ceritakan mimpimu, wahai Abu Nawas. Abu Nawas bercerita, mimpiku biasa saja. Semalam aku bermimpi bertemu Nabi Daud alaihi salam, nabi yang gemar berpuasa. Beliau berpuasa sehari dan berbuka sehari, begitu terus tiap waktu. Kemudian Nabi Daud alaihi salam bertanya, apakah engkau sudah berbuka, wahai Abu Nawas? Saya jawab belum, kata Abu Nawas. Kemudian Nabi Daud alaihi salam menyuruh aku berbuka puasa dahulu. Kontan saja aku cekatan bangun, mengambil makanan yang sudah kalian belikan. Mimpi Abu Nawas sangat disesali oleh kedua temannya. Mereka kalah cerdik dengan akal Abu Nawas. Niat untuk mengerjai, malah dikerjai oleh Abu Nawas. Abu Nawas adalah pujangga Arab dan merupakan salah satu penyair terbesar sastra Arab klasik. Al-Kisah, salah seorang penyair dengan terang-terangan mencaci, mengejek, dan menghina Abu Nawas. Tentu ia melakukannya tidak di hadapan Abu Nawas secara langsung. Dalam kisah ini nama penyair ini tidak disebutkan. Namun peristiwa itu pun akhirnya sampai juga di telinga Abu Nawas. Abu Nawas biasa saja, sepertinya ia telah menyusun rencana yang matang. Singkat cerita, suatu hari digelarlah suatu perayaan. Perayaan ini dihadiri oleh para tokoh, pemuka kerajaan, dan juga para penyair sekaligus sastrawan. Akhirnya di perayaan itu bertemulah keduanya, Abu Nawas dan penyair yang mengejeknya. Kini Abu Nawas membuka pembicaraan, wahai saudaraku, apa kau kira cacianmu dan hinaanmu itu merugikanku? Apa kau kira namaku akan redup? Apa kau kira anakku mati mendengar cacianmu? Serga Abu Nawas bertanya. Tidak. Jawab si penyair singkat, apa rumahku hancur mendengar cacianmu? Serga Abu Nawas lagi. Kalau begitu, selagi kakiku masih menopang badanku, cacianmu tak dapat mengubah apapun dalam hidupku, sampai kapanpun, tegas Abu Nawas. Kini penyair itu mulai tersulut dengan perkataan Abu Nawas. Wah, sombong sekali kau Abu Nawas, kau mau apa? Ucap si penyair kesal. Aku hanya mau melihat apa yang kau bisa lakukan di hadapanku setelah ini. Ucap Abu Nawas dengan santai. Orang-orang yang hadir dalam perayaan itu pun lantas tertawa mendengar pernyataan terakhir Abu Nawas. Si penyair itu pun mentalnya mulai sempoyongan, lidahnya sepertinya tercekat. Tawa orang-orang pun membuat kekalahannya semakin telak di hadapan Abu Nawas. Abu Nawas merupakan orang Persia yang dilahirkan pada tahun 750 Masehi di Ahwas. Ketika memasuki masa remaja, Abu Nawas banyak belajar ilmu agama, bahasa Arab, serta bersahabat dengan orang Badui padang pasir. Karena wawasannya yang mumpuni serta pertemanannya yang luas, Abu Nawas menjadi mahir berbahasa Arab dan mengetahui tentang adat istiadat orang Arab. Bukan hanya itu, sosok Abu Nawas juga dikenal sebagai budayawan yang pandai bersyair dan bernyanyi. Hingga pada suatu hari, Abu Nawas telah memberikan umpatan kepada Ismail bin Sahil dengan menggunakan sebuah puisi atau syair-syair. Akan tetapi, Salim Samsudin dalam kitab Abu Nuwas fi Nawadirihi wa Badzu Kasaidihi tidak memberi penjelasan siapa Ismail bin Sahil itu. Yang jelas pada saat itu Ismail bin Sahil menjadi objek hinaan Abu Nawas. Puisi Abu Nawas tersebut berisi tentang sebuah roti. Berikut puisinya. خبز إسماعيل كالوش نجمة إذا ما انشق يرقى. Roti Ismail bin Sahil tak ubahnya sebuah tipu daya ketika engkau membelahnya, roti itu tipis sekali. Ketika ditelaah, puisi Abu Nawas ini memang sangatlah aneh. Sebab Abu Nawas begitu niat ingin menyerang Ismail bin Sahil hanya dengan sebuah syair roti. Beberapa lama setelah itu, pada sebuah kesempatan, Abu Nawas menemui Ismail bin Sahil karena sebuah urusan. Seperti tak mau membuang-buang kesempatan, Ismail bin Sahil pun bersiap untuk membalas olok-olokan dari Abu Nawas itu. Ketika mereka telah bertemu, Ismail bin Sahil membuka percakapan. Wahai Abu Nawas, berani sekali engkau menemuiku, dengan wajah apa engkau berani menghadapku? Tambah Ismail bin Sahil, dengan beraninya Abu Nawas yang dari tadi hanya terdiam, lalu berkata, يا إسماعيل جئتك بالوجه الذي ألقى به ربي فإن ذنوبي إليه أكثر من ذنبي معك. Wahai Ismail bin Sahil, aku menghadapmu dengan wajah sebagaimana aku bertemu dengan Tuhan. Dosaku kepadanya jauh lebih banyak, jika dibandingkan dosa yang kuperbuat kepadamu. Kata Abu Nawas dengan santainya. Mendengar ucapan Abu Nawas yang terkesan kalem dan rendah hati itu membuat Ismail bin Sahil terkagum. Dengan demikian, Ismail bin Sahil yang ingin membalas olok-olokan Abu Nawas pun sirna seketika.
Oleh karena itu, pertemuan antara Abu Nawas dan Ismail bin Sahil menjadi ajang berdamai dan saling bermaaf-maafan satu dengan yang lain. Mereka pun akhirnya berdamai. Kecerdikan Abu Nawas memang sudah tak diragukan lagi. Bahkan ketika Raja Harun ar-Rasyid menghadapi masalah, tak segan-segan Abu Nawas dipanggilnya untuk menyelesaikan masalah. Nah, kali ini Abu Nawas mendapatkan tugas untuk menghitung kematian. Bagaimana cara Abu Nawas menghitungnya? Berikut kisahnya. Suatu hari di negeri 1001 malam, Baghdad, digelarlah acara hajatan besar. Sang Raja Harun ar-Rasyid pun berniat merayakan pesta ulang tahun kerajaan bersama-sama dengan seluruh rakyatnya. Pada hari yang telah ditunggu tiba, rakyat Baghdad dikumpulkan di depan pendapa istana. Raja Harun sang penguasa berdiri dan berkata, "Wahai rakyatku yang tercinta, hari ini kita mengadakan pesta ulang tahun kerajaan. Aku akan memberi hadiah kepada para fakir miskin. Aku juga akan memberikan pengampunan kepada para tahanan di penjara dengan mengurangi hukuman menjadi setengah dari sisa hukumannya," seru Baginda kepada rakyatnya. Mendengar ucapan sang raja, tentu saja rakyat Baghdad bersukaria. Mereka segera berpesta bersama dan menyantap aneka makanan yang telah disediakan. Tak berapa lama kemudian, para pengawal istana membagi-bagikan hadiah kepada fakir miskin. Setelah dipastikan seluruh rakyatnya yang fakir miskin mendapatkan hadiah, raja pun memanggil para tahanan. Tahanan pertama yang mendapatkan kesempatan adalah bernama Sofyan. "Sofyan, berapa tahun hukumanmu?" tanya Baginda. "2 tahun Baginda," jawab Sofyan. "Sudah berapa tahun yang kamu jalani?" tanya Baginda lagi. "1 tahun Baginda," jawab Sofyan. "Kalau begitu sisa hukumanmu yang 1 tahun aku kurangi menjadi setengah tahun sehingga hukumanmu tinggal 6 bulan saja," tegas Baginda. Selanjutnya dipanggillah Ali. "Berapa tahun hukumanmu Ali?" tanya Baginda. Dengan nada yang sedih, Ali menjawab, "Mohon ampun Baginda, hamba dihukum seumur hidup," jawab Ali. Mendengar jawaban Ali tersebut, Baginda menjadi bingung harus menjawab apa untuk mengurangi hukuman Ali. Di tengah kebingungannya, raja yang terkenal bijaksana ini teringat dengan Abu Nawas. Akhirnya dipanggillah Abu Nawas. Tak berapa lama kemudian, Abu Nawas yang turut serta dalam pesta ulang tahun kerajaan menghampiri sang raja yang sedang kebingungan itu. "Abu Nawas, aku ada masalah mengenai hadiah pengampunan bagi Ali. Dia dihukum seumur hidup sedangkan aku berjanji akan memberikan pengampunan setengah dari sisa hukumannya. Padahal aku tidak tahu sampai umur berapa Ali akan hidup. Sekarang aku minta nasihatmu bagaimana caranya memberi pengampunan kepada Ali dari sisa hukumannya." Jelas raja. Mendengar penuturan rajanya, Abu Nawas pun ikut bingung. Dia berpikir apa bisa mengurangi umur seseorang padahal dia sendiri tidak tahu sampai kapan umurnya. "Hamba minta waktu Baginda," ujar Abu Nawas. Mendengar permintaan Abu Nawas, raja pun akhirnya memberikan kesempatan kepada Abu Nawas untuk berpikir. Raja hanya memberi waktu sehari semalam saja, tidak boleh lebih. Jadi besok pagi Abu Nawas harus memberikan jawabannya. Sesampainya di rumah, Abu Nawas pun berpikir keras untuk menemukan pemecahan masalah tersebut. Dia tidak bisa tidur karena selalu kepikiran akan hal itu. Namun selang beberapa waktu tampaklah senyuman di bibir Abu Nawas, pertanda solusi telah ditemukan. Abu Nawas pun malam itu segera masuk ke kamar untuk tidur dengan nyenyak. Pada pagi-pagi sekali, Abu Nawas telah bangun. Setelah mandi dan sarapan, dia pun pergi menghadap raja setelah berpamitan dengan istrinya. "Hamba sudah mendapatkan cara untuk memecahkan masalah si Ali, Baginda. Begini Baginda, sebaiknya si Ali ini berada di luar penjara dan bisa bebas selama 1 hari. Lalu pada esoknya, dia dimasukkan lagi ke dalam penjara selama 1 hari pula. Lusa juga demikian, sehari bebas, sehari di penjara, begitu berlangsung terus selama umur si Ali itu," jelas Abu Nawas. Baginda raja tersenyum. "Engkau memang pandai Abu Nawas, kalau begitu kamu juga akan aku beri hadiah, yaitu sekantung keping emas," ujar sang raja. Setelah itu Abu Nawas pulang dengan wajah yang ceria. Kisah Abu Nawas tak ada habisnya untuk diceritakan hingga kapanpun. Seperti pada kali ini, kecerdikan Abu Nawas dalam menyelamatkan rajanya dari rombongan para pengkhianat. Selidik punya selidik, ternyata yang telah melakukan pengkhianatan adalah para menteri raja sendiri. Berkat bantuan Abu Nawas yang pandai ini, akhirnya bisa ditemukan juga nama menteri yang telah berkhianat. Berikut kisahnya. Pada suatu hari di kerajaan yang dipimpin oleh Raja Harun ar-Rasyid telah terjadi huru-hara. Rakyatnya tidak lagi mendapat ketenangan seperti biasanya karena telah terjadi penculikan dan pembunuhan yang misterius. Raja dan para prajuritnya akhirnya mengetahui bahwa huru-hara tersebut bukan datang dari musuh.
Namun dari dalam istana sendiri diotaki oleh para menterinya. Namun, Raja sangat kesulitan untuk mencari siapa yang bersekongkol terhadap tindakan penculikan dan pembunuhan tersebut, karena dia melihat bahwa para menterinya semuanya taat kepadanya. Dari itu dipanggillah Abu Nawas yang dikenal memiliki otak yang cerdas. Akhir-akhir ini aku gelisah seolah-olah ada seseorang yang hendak mengkudeta kerajaanku. Apa ada yang salah dengan kepemimpinanku? Tanya Raja kepada Abu Nawas. Ampun beribu ampun Baginda, apa yang bisa hamba lakukan untuk membantu? Tanya Abu Nawas. Begini wahai Abu Nawas, berilah cara kepadaku untuk menguji kesetiaan para menteriku, kata Raja dengan iming-iming hadiah. Baiklah Paduka, berilah hamba waktu sehari saja agar bisa memikirkan caranya, ujar Abu Nawas sambil beranjak meninggalkan rajanya. Setibanya di rumah, Abu Nawas berpikir keras untuk menemukan cara yang terbaik dan jitu. Karena kelelahan, Abu Nawas akhirnya tertidur dengan lelapnya. Pada keesokan harinya ketika ia hendak salat subuh, ia menemukan sorban yang berbau tidak sedap. Sorban itu memang telah lama tidak dicuci oleh istrinya. Dari situlah Abu Nawas menemukan cara jitu untuk menguji kesetiaan para menteri kerajaan. Setelah salat subuh, Abu Nawas segera bergegas menuju istana kerajaan untuk menghadap Raja Harun ar-Rasyid. Abu Nawas meminta Raja untuk bersandiwara seolah-olah telah memiliki sorban sakti. Raja Harun setuju dan melakukan apa yang telah diperintahkan oleh Abu Nawas. Setelah itu maka dikumpulkanlah kelima menterinya untuk menghadap. Di hadapan para menteri itu, Raja mengatakan bahwa ia telah mendapat hadiah berupa sorban sakti hasil pemberian dari kerajaan lain. Dan salah satu kesaktian sorban itu adalah bisa menentukan masa depan kerajaan di masa yang akan datang. Wahai para menteriku, bantulah aku untuk menentukan masa depan negeri ini, titah Raja. Bagaimana caranya wahai Baginda? Tanya salah seorang menteri. Masing-masing dari kalian coba ciumlah sorban hadiah ini secara bergantian. Apabila berbau wangi, maka kerajaan ini akan abadi. Namun bila baunya busuk, maka kerajaan ini tidak akan lama lagi akan segera runtuh, jelas Raja. Sesuai dengan perintah Raja, para menteri satu persatu memasuki ruangan untuk mencium sorban sakti tersebut. Setelah semuanya telah mendapatkan giliran, maka dikumpulkanlah lagi menteri-menterinya. Bagaimana baunya? Tanya Raja. Sorban ini baunya sangat harum, niscaya kerajaan ini akan abadi, jawab menteri pertama. Menteri kedua dan ketiga menjawab sama dengan menteri pertama. Intinya adalah mereka berusaha untuk membuat rajanya senang. Giliran menteri keempat dan kelima angkat bicara. Di luar dugaan, menteri keempat dan kelima ini mengatakan bahwa sorban sakti tersebut baunya busuk dan menyengat hidung. Mendengar pernyataan menteri keempat dan kelima itu, Raja akhirnya membuka rahasia bahwa sorban yang dikiranya sakti tersebut adalah milik Abu Nawas yang sudah usang dan tidak dicuci lama sekali. Bergetarlah badan dari menteri pertama, kedua, dan ketiga. Kini aku tahu siapa di antara kalian yang telah berkhianat kepadaku. Kalian telah terbukti berbohong dan kalian pantas untuk masuk penjara, ujar Raja Harun. Menteri pertama, kedua, dan ketiga segera ditangkap dan dimasukkan ke dalam penjara. Kepada menteri keempat dan kelima, Raja Harun memberikan hadiah kepada mereka karena kesetiaan yang telah diberikan. Tak lupa juga Abu Nawas mendapat bagian hadiah yang telah dijanjikan oleh Raja Harun kemarin hari. Suatu hari Abu Nawas dipanggil Baginda. Abu Nawas kata Baginda Raja Harun ar-Rasyid memulai pembicaraan. Daulat Paduka yang mulia, kata Abu Nawas penuh taksim. Aku harus berterus terang kepadamu bahwa kali ini engkau kupanggil bukan untuk kupermainkan atau kuperangkap, tetapi aku benar-benar memerlukan bantuanmu. Kata Baginda bersungguh-sungguh. Gerangan apakah yang bisa hamba lakukan untuk Paduka yang mulia? Tanya Abu Nawas. Ketahuilah bahwa beberapa hari yang lalu aku mendapat kunjungan kenegaraan dari negeri tetangga. Kebetulan rajanya beragama Yahudi. Raja itu adalah sahabat karibku. Begitu dia berjumpa denganku, dia langsung mengucapkan salam secara Islam, yaitu Assalamualaikum, kesejahteraan buat kalian semua. Aku tak menduga sama sekali. Tanpa pikir panjang aku menjawab sesuai dengan yang diajarkan oleh agama kita, yaitu kalau mendapat salam dari orang yang tidak beragama Islam, hendaklah engkau jawab dengan Wassalamualaikum, kecelakaan bagi kamu. Tentu saja dia merasa tersinggung. Dia menanyakan mengapa aku tega membalas salamnya yang penuh doa keselamatan dengan jawaban yang mengandung kecelakaan. Saat itu sungguh aku tak bisa berkata apa-apa selain diam. Pertemuanku dengan dia selanjutnya tidak berjalan dengan semestinya. Aku berusaha menjelaskan bahwa aku hanya melaksanakan apa yang dianjurkan oleh ajaran agama Islam. Tetapi dia tidak bisa menerima penjelasanku. Aku merasakan bahwa pandangannya terhadap agama Islam tidak semakin baik, tetapi sebaliknya.
Dan sebelum kami berpisah, dia berkata rupanya hubungan antara kita mulai sekarang tidak semakin baik, tetapi sebaliknya. Namun bila engkau mempunyai alasan lain yang bisa aku terima, kita akan tetap bersahabat. Kata Baginda menjelaskan dengan wajah yang amat murung. Kalau hanya itu persoalannya, mungkin hamba bisa memberikan alasan yang dikehendaki Raja Sahabat Paduka itu, yang mulia. Kata Abu Nawas meyakinkan Baginda. Mendengar kesanggupan Abu Nawas, Baginda amat riang. Beliau berulang-ulang menepuk pundak Abu Nawas. Wajah Baginda yang semula gundah gulana seketika itu berubah cerah secerah matahari di pagi hari. Cepat katakan, wahai Abu Nawas, jangan biarkan aku menunggu, kata Baginda tak sabar. Baginda yang mulia, memang sepantasnya lah kalau Raja Yahudi itu mengaturkan ucapan salam keselamatan dan kesejahteraan kepada Baginda. Karena ajaran Islam memang menuju keselamatan dari siksa api neraka dan kesejahteraan surga. Sedangkan Raja Yahudi itu tahu Baginda adalah orang Islam. Bukankah Islam mengajarkan tauhid, yaitu tidak menyekutukan Allah dengan yang lain, juga tidak menganggap Allah mempunyai anak. Ajaran tauhid ini tidak dimiliki oleh agama-agama lain, termasuk agama yang dianut Raja Yahudi Sahabat Paduka yang mulia itu. Ajaran agama Yahudi menganggap Usair adalah anak Allah seperti orang Nasrani beranggapan Isa anak Allah. Maha suci Allah dari segala sangkaan mereka. Tidak pantas Allah mempunyai anak. Sedangkan orang Islam membalas salam dengan ucapan wassalamualaikum, kecelakaan bagi kamu bukan berarti kami mendoakan kamu agar celaka, tetapi semata-mata karena ketulusan dan kejujuran ajaran Islam yang masih bersedia memperingatkan orang lain atas kecelakaan yang akan menimpa mereka bila mereka tetap berpegang teguh pada keyakinan yang keliru itu, yaitu tuduhan mereka bahwa Allah yang Maha Pengasih mempunyai anak. Abu Nawas menjelaskan, seketika itu kegundahan Baginda Raja Harun ar-Rasyid sirna. Kali ini saking gembiranya Baginda menawarkan Abu Nawas agar memilih sendiri hadiah apa yang disukainya. Abu Nawas tidak memilih apa-apa karena ia berkeyakinan bahwa tak selayaknya ia menerima upah dari ilmu agama yang ia sampaikan. Pada suatu ketika Abu Nawas melakukan perjalanan yang panjang. Pada hari itu perutnya belum terisi makanan sedikit pun, sehingga tak heran kalau dia merasakan keroncongan yang amat sangat. Namun dia memeriksa kantong uangnya, dia hanya menemukan beberapa keping uang sementara perjalanannya masih jauh. Bila uang itu digunakan untuk membeli sesuatu, nanti ongkos perjalanannya tidak akan terbayar. Walaupun tubuhnya lemas karena belum makan seharian, Abu Nawas tetap melangkahkan kakinya meskipun langkahnya gontai. Pada saat melihat kedai yang ramai pembeli, Abu Nawas tak kuasa untuk tidak memasukinya. Dari bilik dapur terlihat mengepul asap makanan yang sangat lezat. Abu Nawas langsung menghirup aroma masakan itu dengan kuat-kuat. Dari aromanya, Abu Nawas sudah membayangkan sajian yang lezat untuk dirinya. Hal itu diulanginya berkali-kali hingga Abu Nawas puas. Setelah Abu Nawas sudah merasa cukup puas dengan aroma masakan yang dihirupnya, dia pun pergi meninggalkan kedai tadi. Dengan senyuman yang tipis, dia keluar dari kedai tersebut. Tapi, belum jauh dia melangkahkan kakinya meninggalkan kedai itu, tiba-tiba terdengar teriakan dari si pemilik kedai. "Hai, mau kemana? Bayar dulu," teriak pemilik kedai. Mendengar teriakan itu, Abu Nawas menghentikan langkahnya. Dengan tenang sekali dia menghadapi si pemilik kedai. Meskipun dia cukup keheranan kenapa pemilik kedai menghentikan langkahnya padahal ia tidak makan atau minum barang sedikit pun di kedai itu. "Enak saja main ini lolong pergi, bayar dulu baru boleh pergi," kata pemilik kedai saat mereka berhadapan. Kemudian Abu Nawas menganggukkan kepala tanda setuju dengan kata pemilik kedai. Dengan santainya Abu Nawas merogoh kantong uangnya. Selang beberapa lama tapi uangnya tidak segera diberikan kepada pemilik kedai. Malah Abu Nawas bermain-main dengan uang recehnya dengan cara mengocok kantong uangnya. Lama-kelamaan suaranya uang receh terdengar kerincing-kerincing dan tening. "Ayo, mana uangnya, bayar?" teriak pemilik kedai. "Baik, ini bayarnya," kata Abu Nawas sambil mengocok kembali uang recehnya sehingga timbul suara kerincing-kerincing. "Loh, mana uangnya? Dari tadi cuma mendengar suaranya saja," kata pemilik kedai yang semakin geram. Kemudian Abu Nawas menjawab, "Itu tadi bayarnya, aku bayar pakai suaranya saja karena di kedaimu aku hanya dapat baunya saja." Mendengar jawaban itu, si pemilik kedai hanya bisa tersenyum dengan malunya. "Wah, ada saja si pemilik kedai ini. Bagaimana bisa orang hanya mencium aroma masakan dari bilik kedai kok disuruh membayar?" Tapi pintar juga Abu Nawas dibayarnya pakai suaranya saja, tidak dengan uang. Dikisahkan ada seorang penggembala yang mempunyai masalah dengan pendengarannya alias tuli.
Meskipun ia tuli sejak lahir, ia tak pernah mengeluh dengan kekurangannya itu. Kegiatan sehari-harinya adalah membawa domba-domba gembalaannya di sebuah padang rumput berbukit yang tak jauh dari rumahnya. Pada suatu hari saat ia sedang menggembalakan domba-dombanya, si gembala merasakan sakit perut. Ia sudah tak kuat menahannya untuk buang air besar. Tiba-tiba ia melihat ada seseorang yang tak jauh darinya. Ia sedang memotong rumput. Ia pun menghampirinya dan berkata, "Hai kawan, tolong jaga domba-domba ini ya. Dan tolong awasi jangan sampai ada yang berkeliaran hingga tersesat. Aku akan pulang ke rumah sebentar untuk buang hajat." Pemotong rumput tersebut ternyata juga tuli. Ia tak mendengar apapun yang penggembala itu katakan. Si pemotong rumput mengira kalau si penggembala mau meminta rumputnya. Ia pun menjawab, "Enak saja, mengapa kau tidak memotong rumputnya sendiri? Aku di rumah juga banyak hewan ternak yang harus kuberi makan. Sudah sana pergi, jangan ganggu aku," kata si pemotong rumput sembari menggerakkan tangannya karena sama-sama tak bisa mendengar. Si penggembala mengira gerakan tangan yang dilakukan oleh si pemotong rumput merupakan isyarat bahwa dirinya dia dan menyuruh si penggembala agar cepat pulang. "Terima kasih kawan, engkau benar-benar telah menolongku," kata si penggembala. Ia pun lantas segera berlari pulang ke rumah setelah si gembala menuntaskan hajatnya buang air besar. Ia kembali menemui si pemotong rumput. Si penggembala menghitung domba-dombanya dengan cermat, dan ternyata jumlahnya masih lengkap. Dalam hati ia bergumam, sungguh luar biasa pribadi pemotong rumput itu. Ia benar-benar bisa dipercaya ia menjaga domba-dombaku, tanpa mengharap ucapan terima kasih sama sekali. Sungguh pribadi yang luar biasa. Oh iya, salah satu dombaku kan ada yang pincang, lebih baik aku berikan padanya sebagai rasa terima kasihku. Ini akan menjadi makanan yang lezat untuk keluarganya. Si penggembala memanggul domba tersebut dan menghampiri si pemotong rumput. "Hai kawan, terimalah hadiah dariku karena engkau telah menjaga domba-dombaku," kata si penggembala sambil menunjukkan domba pincangnya. Melihat hal itu, si pemotong rumput malah menjadi marah. "Dasar kurang ajar, aku tak melihat apapun yang terjadi selama kamu pergi. Kenapa kamu malah meminta tanggung jawab atas pincangnya kaki dombamu? Dari tadi aku sibuk memotong rumput, dan sama sekali tak tahu terkait kejadian yang menimpa pada kaki dombamu. Pergilah, kalau kau mendekat aku akan memukulmu," ancam si pemotong rumput dengan nada emosi. Si penggembala pun heran kenapa si pemotong rumput malah marah kepadanya. Tiba-tiba lewatlah seseorang dengan menaiki kuda, tapi ternyata dia adalah seorang pencuri kuda, yang telinganya juga tuli, dan gundah yang dikendarainya adalah hasil curian si penggembala. Lalu berteriak memanggil si penunggang kuda, "Tuan, tolong katakan padaku apa yang diucapkan si pemotong rumput ini. Aku ini tuli tuan, jadi aku tidak mengerti kenapa ia menolak pemberianku. Malah ia marah kepadaku," ucap si penggembala dengan nada emosi. Si pemotong rumput tak mau kalah. Ia juga bicara dengan nada teriak kepada si penunggang kuda, "Begini tuan, dari tadi aku sedang memotong rumput dan tidak tahu apa-apa. Tapi tiba-tiba dia meminta tanggung jawab atas pincangnya kaki domba miliknya. Jelas saja saya marah dituduh seperti itu," ucap si pemotong rumput dengan nada marah. Si penunggang kuda kemudian turun dari kudanya dan menghampiri keduanya. Karena ia jauh, dia mengira si pemotong rumput dan si pengembala kambing sedang memarahinya. Karena telah mencuri kudanya, "Ya benar, aku memang barusan mencuri kuda. Tapi aku sungguh tidak tahu kalau kuda ini adalah milik kalian. Maafkan aku kawan," kata si penunggang kuda. "Sudah aku katakan aku tidak tahu apa-apa terhadap pincangnya domba orang ini," teriak si pemotong rumput. "Hai kawan, suruh dia katakan padaku mengapa ia menolak pemberianku," teriak si penggembala. "Ya, aku mengaku mencuri kuda, tapi aku tulis jadi aku tidak tahu siapa di antara kalian yang pemilik kuda ini," teriak si penunggang kuda. Di tengah-tengah keributan yang terjadi, melintaslah Abu Nawas di hadapan mereka. Kala itu Abu Nawas sedang mengalami sakit gigi. Untuk menggerakkan mulutnya saja sakit, bukan main, apalagi untuk berbicara. Ketika mereka melihat kehadiran Abu Nawas, mereka mengira Abu Nawas adalah seorang sufi yang alim dan sakti. Karena dari penampilannya, Abu Nawas menggunakan jubah layaknya ulama sufi terpandang. Si pemotong rumput lalu menarik jubah Abu Nawas. Ia berkata dengan berteriak kepada Abu Nawas untuk meminta keadilan Tuan Sufi. "Tolonglah saya, mereka menuduhku melukai dombanya." Si gembala juga berkata kepada Abu Nawas dengan nada teriak, "Wahai Tuan Sufi, aku hanya ingin memberikan domba, tapi dia malah memarahiku." Si pencuri kuda juga ikutan berkata, "Tuan Sufi, saya akui saya bersalah, saya sudah mengaku mencuri, tapi saya tidak bisa mendengar perkataan mereka. Jadi saya tidak tahu siapa sebenarnya pemilik kuda ini." Mendengar pengaduan mereka dengan nada teriak, membuat sakit gigi Abu Nawas bertambah tidak karuan. Ia hanya bisa menatap tajam penuh amarah ke arah mereka.
Mata hitam Abu Nawas menusuk tajam ke mata mereka bertiga secara bergantian. Mereka mengira Abu Nawas sedang berusaha keras mencari petunjuk. Atas kebenaran dari situasi ini, mereka bertiga pun mulai takut dengan sorot mata tajam Abu Nawas. Mereka takut kalau Abu Nawas akan menyihir mereka, atau setidaknya Abu Nawas akan mengendalikan kemauan mereka. Melihat sikap Abu Nawas yang menakutkan itu, si pencuri langsung melompat ke punggung kudanya dan segera memacu lari kudanya kencang-kencang. Begitu pula dengan si penggembala, ia segera giring gembalaannya menjauh dari Abu Nawas. Sementara si pemotong rumput yang sedari tadi gemetaran, ia segera mengemasi hasil sabitan rumputnya ke dalam karung dan mengangkatnya di bahu, lalu berlari menjauhi Abu Nawas setelah ketika orang tersebut berlari karena ketakutan. Abu Nawas lalu melanjutkan perjalanannya. Ia pun berpikir dalam hati, kadang-kadang kata-kata tak berfungsi apa-apa dan tidak terlalu berguna. Mungkin lebih baik orang tidak perlu banyak bicara. Apa kesimpulanmu dari kisah ini? Coba tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton. Like dan subscribe itu sangat berarti bagi kami untuk menambah semangat membuat video yang islami, menarik, dan lebih bermanfaat lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.